Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang selalu kita ucapkan dari lisan kita kepada satu-satunya zat yang maha hidup, zat yang berdiri sendiri, zat yang telah menciptakan segala yang ada di langit, di bumi dan di kedalaman lautan, baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau sering kita ucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salawat dan taslim senantiasa kepada satu-satunya Kiai Suri Tauladan, Nabi yang kita semua cintai, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan malaikat yang memberikan salam kepada beliau, dan juga tentu sebagai balas jasa setelah 23 tahun dari masa hidup beliau yang dihabiskan semua untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, dianggap penyihir, penyamun, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu bagaimana pedihnya seseorang kalau diusir dari kampung halaman. Dan juga 10 tahun fase Madinah semuanya dengan jihad dan dakwah, sampai akhirnya Allah menurunkan surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku pada kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita gabungkan ikhwah akhwat, Bapak Ibu sekalian, dua kalimat mulia ini, maka kita katakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tema kita pagi ini, semoga Allah berkahi waktunya ke depan. Kenalilah Tuhanmu, kau akan bahagia. Banyak di antara kaum muslimin kalau ditanya siapa Tuhanmu, dia jawab Allah. Tapi kalau lebih jauh kita menanyakan Allah itu ada di mana, kenapa Allah tidak kelihatan, dan bagaimana cara kamu berhubungan dengan Tuhanmu, umumnya mereka tidak punya jawabannya. Kalaupun ada, maka jawaban tersebut diterka-terka, tidak memiliki landasan ilmu yang benar. Kesempatan ini kita akan bahas 3 pertanyaan dasar tadi. Di mana Allah itu? Kenapa Allah tidak kelihatan? Dan bagaimana saya berhubungan dengan Tuhan saya Allah? Namun sebelumnya saudaraku, saya ingin mengajak Anda coba berpikir, bertadabbur. Kalau kita bahasakan, mungkin ya, kita mencari siapa saja yang disembah selain Allah. Coba kira-kira yang disembah di muka bumi ini oleh banyak orang. Ada orang yang menyembah patung, ada orang yang menyembah hewan. Kasus menyembah patung, kita tahu orang Buddha dan pengikut-pengikut paganis, penyembah daripada patung-patung ini banyak. Ada yang menyembah hewan, seperti kita tahu di India ada yang menyembah sapi, bahkan ada yang menyembah kemaluan perempuan karena alasan manusia keluar dari situ. Kemudian kita tahu ada yang menyembah pohon, dianggap pohon itu keramat. Ada yang menyembah bintang dan matahari. Kita tahu Jepang, negara yang canggih, tapi mereka yakin kaisar mereka itu anak dewa matahari. Dewa artinya Tuhan. Mereka menganggap matahari sebagai Tuhannya. Dan beragam macam hal yang banyak disembah, dimintai, ditunduki oleh manusia. Tapi kita sebagai orang Islam punya konsep dasar. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini asas. Kalimat ini saudaraku, yang menyebabkan Allah pencipta langit dan bumi ini, nanti akan lebih jauh kita jelaskan. Karena kalimat inilah ia mengadakan dan menciptakan surga dan neraka. Kalimat ini yang membedakan mana orang beriman dan kafir. Kalimat ini yang akan membedakan dan memberikan gambaran siapa orang yang menyembah Tuhan satu atau menyembah Tuhan yang banyak. Orang yang meyakini kalimat ini, karena kalimat ini Allah turunkan kitab-kitab, Allah utus rasul-rasul dan nabi. Ada 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul. Dan kalimat ini kalau diyakini, maka orang lemah bisa menjadi kuat, orang yang penakut bisa jadi berani, orang yang miskin bisa menjadi kaya. Kalimat ini memiliki hal yang sangat luar biasa dahsyatnya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Saya akan mulai dari definisi Tuhan dulu sendiri. Tuhan itu hampir seluruh pakar-pakar pemikir memberikan gambaran, tapi saya simpulkan dan kita ambil kepada ulama kaum muslimin. Tuhan itu harus memiliki 5 sifat mutlak. Kalau satu aja nggak ada berarti bukan Tuhan gitu. Yang pertama, dia menciptakan. Menciptakan ini
Artinya lagi secara substansial adalah mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya menciptakan. Jadi kalimat ini di dalam kamus bahasa Indonesia pun sebenarnya tidak tepat kalau digunakan orang mengatakan saya menciptakan. Karena dari tidak ada menjadi ada. Manusia hanya bisa membuat, merakit, mungkin, tapi menciptakan tidak mungkin. Karena menciptakan sesuatu tidak ada menjadi ada. Kalau dia buat komputer misal, maka dia membuat, tapi bahan-bahan dasarnya, perangkatnya sudah ada di alam semesta ini, sudah tersiapkan. Jadi dari tidak ada menjadi ada. Telur cair misalnya, cair kita bisa goreng dan makan, tapi pada saat dibiarkan oleh induk ayam didudukin dengan suhu panas tertentu, maka menjadi ayam, bisa bergerak, bisa jalan, bisa bertelur lagi. Kita semua ini yang hadir di sini dan seluruh manusia berasal dari sperma, yang satu gumpalan sperma secara ilmiah itu memiliki miliaran sperma-sperma kecil yang kalau dibuang ya sudah selesai, jadi seperti bahan yang tidak ada gunanya. Tetapi dari situ bila bertemu dengan sel telur yang dua-duanya, saya lihat cuplikannya sendiri secara ilmiah dengan kamera tercanggih sekarang, itu para ilmuwan membesarkan sampai 200 atau 300 kali lipat. Ternyata sel telur dengan sperma itu seperti debu, lebih halus dari debu, yang akan menjadi manusia seperti kita. Dan mereka terkagetkan di sperma itu ternyata ada cirinya manusia itu, sampai warna matanya, warna rambutnya, warna kulitnya, bahkan bisa terbaca karakter umumnya manusia di situ, dari yang lebih halus dari debu, yang dianggap tidak ada apa-apanya, tapi hanya jadi manusia seperti kita. Beranjak dari tulang, tengkorak, kemudian tangan, semua sendi-sendi, setelah itu kemudian terbentuklah daging, terbentuklah tulang, dan seterusnya. Jadilah seperti kita, bisa ngomong, bisa jalan, bisa teriak, dan seterusnya. Kemudian contoh yang lain, biji dilempar di tanah, ditanam, tumbuh jadi pohon yang besar, biji yang kecil. Baru dari poin ini saja, menciptakan ini dari tidak ada menjadi ada. Coba cari siapa yang disembah selain Allah yang bisa melakukannya. Patung kah? Sapi kah? Pohon kah? Syaitan kah? Jin yang disembah oleh banyak dukun dan penyihir? Atau siapa saja? Syuraka, Allah mengatakan, hal min syurakaikum may yaf'alu dzalika min syai'. Allah menantang mengatakan, ada nggak yang kalian sembah selain Allah itu yang bisa buat itu? Satu saja, gitu kan. Nanti akan lebih banyak saya berikan contoh. Jadi menciptakan itu hak dan harus ada pada Tuhan. Yang kedua, apa yang dia ciptakan itu difungsikan. Kayak manusia misalnya, kita ini diciptakan, kalau kita nggak difungsikan, maka kita seperti patung. Sama dengan orang mahat patung. Coba pembuat patung tuh, maksimal mereka bisa cuma buat merakit dari tanah, dari kayu, dari semen. Setelah itu mereka nggak bisa buat apa-apa. Bisakah mereka memfungsikan itu, menggerakkan patung supaya jalan? Maka di sini memfungsikan, kita difungsikan. Allah Azza wa Jalla menciptakan tangan, mata, telinga, semuanya ini kalau difungsikan, berfungsilah. Yang ketiga, harus ada pada Tuhan menyiapkan asopan atau kebutuhan dari apa yang diciptakan. Seperti mata nih, mata sudah diciptakan, tapi kalau tidak ada asupannya apa? Cahaya. Kalau tidak ada asupannya, nggak ada fungsinya mata. Coba kalau lagi malam gelap gulita, teman-teman sekalian lagi berada di sebuah tempat yang tidak kelihatan, gelap, maka kita tidak bisa lihat apa-apa karena nggak ada cahaya. Yang membuat kita bisa melihat malam karena ada cahaya rembulan atau ada cahaya lampu kayak kita sekarang, maka bisa kelihatan. Ini sekarang Anda bisa melihat saya bisa melihat Anda karena cahaya matahari yang luar biasa. Kita bisa melihat. Telinga kita butuh asopan suara, tanpa suara nggak ada fungsinya telinga. Terciptakan lagi suara itu. Hidung kita butuh oksigen, maka diciptakan oksigen itu. Dan penciptaan ini, pengadaan ini, sifat yang dari Tuhan itu tidak pernah habis stoknya, nggak ada batasnya. Coba cahaya, suara, oksigen, ada batasnya nggak? Nggak ada. Sebanyak mungkin kita butuhkan oksigen dimanapun kita masuk di muka bumi ini, akan kita jalan, kita akan temukan, bisa kita hirup setiap saat. Suara bisa kita tangkap setiap saat dengan kuping kita, selama itu normal tentunya. Kemudian mata kita juga bisa menangkap cahaya dimanapun cahaya matahari menerangi seluruh bumi, kita bisa melihat. Ini yang ketiga, menyiapkan asopannya. Yang keempat, mengawasi, pengontrolan. Saya kasih contoh bagaimana pengawasan Allah Azza wa Jalla kepada kita sebagai makhluk. Kalau misal kita lagi musim panas seperti ini kemarau, enak kalau minum dingin, nyaman rasanya kita minum dingin. Dan kita tarik contoh ini, minuman dingin, kalau kita sedang sakit meriang misalnya, kalau lagi meriang,
Yang tadinya kita biasa minum air dingin enak kalau lagi tidak sakit, pada saat meriang kita nggak mau sentuh. Ada yang mau minum air es nggak kalau lagi meriang? Hah? Ini kok nggak ada yang nyaut, hidup nggak ini? Dari mana perasaan kita tidak mau nyentuh air es tuh kalau lagi meriang? Pernah berpikir nggak kira-kira? Dari mana perasaan kita secara alami kita tidak mau menyentuh air es itu? Kalau lagi sakit, lagi lemes, dari mana perasaan kita muncul? Kalau kita itu tidak mau jalan, tidak mau beraktivitas, ada kekhawatiran muncul. Lapar, sehingga kita butuh asupan makanan. Dari mana rasa lapar itu? Ada yang pernah lihat wujudnya? Dia cuma tahu bisa rasa, kemudian dia main makan saja. Tapi kalau dia berpikir lebih jauh, dari mana lapar itu? Saya sendiri dari mana? Rasa lapar itu dari mana? Asupan yang saya akan masukkan makanan dari mana? Dan kenapa harus makan? Adakah yang bisa ganti? Misal kalau lagi lapar tidur, bangun tetap lapar. Lapar minum, tetap aja lapar nanti. Harus kemakan. Ini dari mana semua sistem ini? Maka di sini direnungi bahwasanya ada pengawasan. Rasa lapar itu pengawasan alami dari Allah Azza wa Jalla. Kalau tubuhmu lagi butuh makanan, rasa haus, pengawasan bahwasanya tubuhmu lagi butuh cairan. Capek, tubuhmu lagi butuh istirahat. Dan pada saat itu datang, karena Allah Azza wa Jalla mengawasi penciptaannya, maka nggak bisa orang nolak. Kalau lapar nggak bisa nolak, harus dia makan. Kalau haus harus dia minum. Kalau capek harus dia tidur. Ada pengawasan ilahi. Apakah patung, pohon, apalah yang disembah selain Allah bisa melakukan ini? Yang kelima, dia memusnahkan. Semua yang kita lihat musnah itu dari Allah Azza wa Jalla. Allah memusnahkan. Bahkan kita tahu dalam rukun iman kita dan iman kepada hari kiamat, semua di langit dan bumi akan hancur. Mulai dari proses hal-hal yang kecil, matinya serangga kecil depan kita, manusia meninggal hampir tiap hari, kita lihat jenazah diantar, pohon-pohon yang berguguran mati, dan itu ada namanya ajal. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Tapi kita masih di awal-awal pertemuan tentang harusnya ada 5 sifat mutlak dalam Tuhan ini, dan ini subhanallah tidak dimiliki kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti akan lebih jauh kita jelaskan. Baik, saya akan membuatkan teman-teman sekalian 2 kubu. Kubu orang yang tidak beriman dengan kubu orang yang beriman, untuk lebih memahami bagaimana pentingnya beriman tentang ada Tuhan Allah. Dan memang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan di langit, di bumi, di kedalaman lautan, dimanapun yang kita bisa jangkau dengan mata atau tidak, kecuali Allah Azza wa Jalla. Kubu yang pertama, kubu orang tidak beriman dulu. Dan saya akan pilih dari orang yang tidak beriman ini, kalangan manusia yang sudah dianggap luar biasa, para raja-raja yang sudah menguasai sekian luas wilayah di bumi ini, punya sekian banyak pengikut, punya sekian banyak harta, punya sekian banyak keturunan. Kemudian kita lihat dari kalangan para ilmuwan, dan kita tahu ilmuwan ini biasanya diberikan kedudukan di kalangan manusia. Dan yang ketiga, pemikir. Yang kedua, nanti kita akan buatin kubu orang yang beriman. Nanti kita akan bedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Gak apa-apa, gak usah. Dia mau tukaran tempat sama saya. Katanya Ustadz nanti panas. Baik, mulai orang yang tidak beriman, kita mulai dari kalangan para raja. Raja-raja ini ada 2 raja disebutkan dalam Al-Quran. Pertama Namrud di zaman Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Fir'aun di zaman Musa alaihissalam. 2 raja ini masyhur dalam Al-Quran disebutkan karena sama-sama punya kelebihan. Dan kelebihannya hampir sama memang. Dua-duanya punya kelebihan fisik. Dua-duanya orangnya tinggi, putih, gagah. Secara fisik kekar. Laki-laki semua tahu kalau orang memiliki kelebihan ini merasa bangga. Dia seorang raja, memiliki dan menguasai setengah dunia. Jadi 2 raja ini, Namrud dan Fir'aun, bukan hanya sekedar raja biasa, tapi keduanya menguasai dunia. Jadi setengah dunia. Kalau Namrud di Babilonia, di Irak dulu, wilayah kekuasaan, dan seluruh Asia di bawah kekuasaannya. Dan Fir'aun datang setelahnya sekitar 400 sampai 600 tahun. Selisih ahli sejarah, itu berkuasa di Mesir, di Afrika, dan seluruh Afrika serta Eropa di bawah kekuasaan. Jadi mereka memiliki kelebihan fisik, raja, menguasai setengah dunia, memiliki banyak keturunan, kaya raya, dan yang luar biasa, pasukan perangnya nggak pernah kalah. Jadi seluruh kelebihan dunia berkumpul pada 2 orang ini. Ternyata ini membuat mereka membangkang tentang ada Tuhan namanya Allah. Bahkan mereka mengaku Tuhan.
Kita masuk ke jendela kehidupannya dulu dua raja ini. Namrud misalnya. Namrud ini di zaman Ibrahim alaihissalam, dia menjadi raja di umur 30 tahun, dan dia begitu menjadi raja langsung dia menobatkan dirinya, mengatakan saya Tuhan masyarakat Babilonia, bahkan seluruh wilayah kekuasaan. Yang luar biasanya teman-teman sekalian, seluruh masyarakat Babilonia tiba-tiba spontan mengatakan baik, Namrud Tuhan kami. Nggak ada masyarakatnya yang membantah masalah itu. Kemudian dia sendiri didukung dengan kelebihan-kelebihan dunia itu. Bahkan Namrud kalau pagi hari setelah mandi menggunakan baju perang, baju ke kerajaannya, duduk di atas singgasananya, itu seluruh pengikutnya termasuk istri dan anaknya sujud di kakinya dan mengatakan Tuhan kami yang agung Namrud. Jadi dunia sudah berkumpul padanya, kelebihan fisik, kekayaan, kerajaan, pasukan yang tidak pernah kalah, terus ngaku Tuhan, semua orang ngakuin. Jadi luar biasa kedudukannya pada saat itu. Ini bukan raja biasa mereka ini. Pada hari pertama Namrud mengaku sebagai Tuhan dan diakui oleh masyarakat Babilonia, di umur 30 tahunnya, dia sempat mimpi di malam hari kalau kerajaannya hancur. Di dalam beberapa riwayat sahih disebutkan, maka Namrud ini membangunkan penasehat-penasehatnya. Setelah mereka bangun semua, salah satu penasehat Namrud, atau kalau kita bisa katakan orang nomor satu yang paling dipercaya oleh Namrud, ada satu orang namanya Azar. Azar ini ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini orang kepercayaannya Namrud. Karena Namrud untuk mengaku sebagai Tuhan, dia nggak bisa menjangkau seluruh wilayah dia untuk datang dan disujudin. Maka dia mencari ahli pahat untuk membuat patung, dan dia temukan Azar adalah orang yang paling luar biasa, paling mahir. Maka Azar ini diberikan kedudukan khusus, dan dia tugasnya hanya membuat patung yang diperintahkan oleh Namrud. Maka dibuatlah patung-patung Namrud yang banyak, lalu dikirim ke wilayah-wilayah kekuasaan untuk disembah. Maka Azar juga pada malam itu ada, ayahnya Nabi Ibrahim AS di istana Namrud, karena dipanggil semua. Lalu Namrud tanya, kira-kira apa takwil mimpi saya nih? Mereka semua bingung, kami nggak tahu takwilnya apa nih. Tapi ada salah satu penasehatnya bilang, kemungkinan besar malam ini di Babilonia ada anak laki-laki lahir yang akan menghancurkan kerajaan Anda nanti. Yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat itu Namrud mengeluarkan instruksi yang aneh sekali. Semua anak laki-laki yang lahir malam itu dibunuh, nggak boleh ada yang hidup. Termasuk pada saat itu dengan hikmah Allah yang lahir adalah Ibrahim alaihissalam, dan Azar ayahnya Ibrahim hadir di majelis itu, dan dia tahu kalau ini ada perintah instruksi dari Namrud untuk membunuh anak laki-laki. Maka dia segera pulang ke rumahnya, dia sampaikan pada istrinya, ini Namrud sudah mengeluarkan instruksi semua anak laki-laki lahir malam ini dibunuh, maka selamatkan anak kita ke hutan. Dibawalah Ibrahim alaihissalam ke hutan, dibawa ke hutan. Begitu tiba di hutan, Ibrahim alaihissalam tumbuh besar di hutan. Tentu ada kisah sendiri Ibrahim pada masa kecilnya, saya tidak sedang membahas itu. Saya ringkaskan, Ibrahim alaihissalam sampai dinobatkan menjadi nabi itu nggak tinggal di Babilonia sampai umur 40 tahun. Tadi Namrud menjadi raja umur 30 tahun, dia sempat berkuasa 40 tahun. 40 tahun itu diakui sebagai Tuhan, terus berkuasa sampai Ibrahim alaihissalam diutus menjadi nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ada peringatan-peringatan dari Allah yang datang kepada Namrud, dari sakitnya dia, dari beberapa hal yang terjadi, tapi dia tetap belum paham, dia nggak engah dengan itu. Akhirnya Allah Azza wa Jalla mengutus Ibrahim AS di umur 40 tahun untuk jadi nabi. Apa yang Ibrahim AS lakukan? Di hari pertama dinobatkan jadi nabi, nggak pakai nunggu, langsung masuk ke Babilonia. Jadi saya ringkaskan cerita tentunya. Tapi Ibrahim AS masuk. Nah, di Babilonia itu ada satu kuil besar sekali, kuil yang sangat besar. Di dalamnya banyak patung-patung yang Namrud suruh buat. Ada patung harimau, ada patung burung, macam-macam. Dan di tengah-tengah ruangan itu ada patungnya Namrud yang besar. Disuruhlah masyarakat Babilonia, yang bisa ke istana sujud silakan, yang tidak silakan datang ke patung-patung itu. Kemudian mereka boleh memohon, umumnya lah mengajukan, memberikan sesajen dan seterusnya. Kuil ini dijaga oleh satu orang, dan orang ini juga harus orang yang dianggap paling dekat sama Tuhan-Tuhan tadi, patung-patung ini. Jadi kalau ada masyarakat yang memberikan sesajen, memberikan kepada penjaga kuil ini, lalu kemudian penjaga kuil yang meletakkan di dekat ya patung-patung tersebut sesajen apa saja, makanan, hewan sembelihan, masakan, harta dan seterusnya. Berjalanlah bertahun-tahun, Ibrahim alaihissalam datang masuk ke kota Babilonia, langsung datang ke kuil tersebut, dan tepatnya waktu itu malam hari ya, di mana mereka lagi menyembah Tuhan-Tuhan mereka, dan mereka lagi meletakkan sesajen-sesajen di depan patung-patung itu. Kuilnya agak besar, ada jalan kotak di tengah-tengah yang orang bisa keliling minta kepada dewa-dewa yang mereka sudah tunjuk ini. Dewa hujan ada, dewa matahari ada, dewa ini, dewa itu, dewa macam-macam. Maka mereka berikan sesajen kepada penjaga kuil yang mengantar naik ke atas sebuah tembok yang agak tinggi. Untuk ke atas ada tangganya, diletakkan sesajen yang diberikan oleh orang-orang tersebut.
Ibrahim alaihissalam datang di malam itu yang lagi rame-ramenya orang sembah patung-patung. Apa yang dikerjakan oleh Ibrahim alaihissalam? Beliau masuk ke dalam kuil tersebut, kemudian tiba-tiba naik ke arah ya, si patung-patung yang banyak ini. Dan pada saat itu mustahil ada satu masyarakat Babilonia yang berani mendekati patung, menyentuhnya itu bisa kualat. Itu sudah sebuah dogma, keyakinan pada saat itu. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Ibrahim alaihissalam naik dan orang semua kaget melihat ruangan yang sangat besar dikelilingi dengan patung-patung yang dianggap Tuhan. Di tengah-tengahnya itu ada patung Namrud. Ibrahim alaihissalam mulai naik, kemudian menaiki patung-patung yang ada di sekitar situ. Dan orang semua kaget melihat Ibrahim melakukan. Siapa orang ini? Gak ada yang kenal, karena dia dari luar Babilonia. Kemudian dia tiba-tiba mengambil sebuah apel yang ada di situ, disajenkan. Diambil oleh Ibrahim alaihissalam, lalu kemudian Ibrahim menggigit apel itu. Bukan niat mau makan. Orang semua menyaksikan, ini berani benar orang ini. Mendekati Tuhan saja bisa kualat, apalagi mengambil sesajennya gitu kan. Maka Ibrahim AS ambil apel itu, kemudian digigit depan mereka sengaja. Lalu Ibrahim AS menghadap ke patung itu sambil berkata, wahai yang dianggap Tuhannya masyarakat Babilonia, saya mengambil apelmu, apa kau tidak marah? Kira-kira patung nyaut nggak? Tidak ada sautan. Tapi Ibrahim sengaja, ini keyakinan sudah 40 tahun berjalan. Kata Ibrahim AS kedua kali, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, lihat patung itu, apa kau tidak marah saya ambil apelmu? Tidak ada sautan pasti. Yang ketiga kali, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apakah kau tidak marah saya makan apelmu? Tidak ada sautan. Ibrahim AS melakukan perilaku yang lebih dari itu. Apel yang tadi dipegang dilempar ke wajahnya patung. Apelnya jatuh. Kita sudah tahu secara akal sehat, mana bisa patungnya marah gitu. Dilempar apel kena wajahnya, jatuh lagi. Tapi orang-orang yang sudah meyakini ini punya kelebihan, itu ketakutan. Kata Ibrahim alaihissalam, wahai Tuhannya Babilonia, kau nggak bisa lawan saya sudah makan apelmu, saya lempar lagi ke wajahmu. Tentu ada kira-kira patung bisa nyaut, bisa melawan. Tapi itu banyak keyakinan orang seperti itu. Kalau patung itu luar biasa bagi mereka. Maka yang terjadi, Ibrahim alaihissalam ulangi sampai 3 kali. Apa kau tidak bisa lawan saya? Apa kau tidak bisa lawan saya? Terus 3 kali. Gak ada sautan tentunya. Lalu Ibrahim alaihissalam mengatakan, kau tidak layak jadi Tuhan. Pindah ke patung sebelahnya, kan Tuhannya banyak nih, dewa-dewanya banyak. Patung sebelah lagi sama, diambil, dilemparin lagi. Kau juga nggak bisa marah, pindah ke sebelah. Kau juga nggak bisa marah, dikelilingi semua patung-patung itu, termasuk patungnya Namrud. Orang-orang Babilonia semua diam. Ibrahim ini keliling mutar kayak huruf U gitu ke ruangan kuil itu sampai terakhir, patung yang paling terakhir. Lalu Ibrahim alaihissalam balik menghadap mereka sambil berkata, wahai masyarakat Babilonia, apa yang kalian sembah ini? Patung-patung yang kalian buat dengan tangan-tangan kalian. Tuhan kalian dan Tuhan saya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Orang-orang Babilonia ini tengah-tengah masih bingung, ini apa sebenarnya? Tuhan dikatakan Allah, tapi di mana Allah itu? Mereka masih diam. Kata Ibrahim alaihissalam, kalau kalian tidak mau beriman kepada Tuhan Allah, maka saya akan melakukan tipu muslihat ya, satu kegiatan, gerakan untuk Tuhan-Tuhan kalian nih. Karena tadi sudah dilempar apel, kalian masih yakin itu Tuhan, baik, saya akan lakukan yang lebih besar dari itu. Masyarakat Babilonia belum tangkap Ibrahim mau buat apa nih, tapi mereka sudah sangat takut dengan Ibrahim karena mereka anggap Ibrahim ini pasti punya ilmu yang hebat. Kenapa bisa Tuhan dilawan gitu. Gak ada yang berani sama Ibrahim alaihissalam, bubar semua malam itu. Penjaga kuil menjaga di situ. Ibrahim alaihissalam pulang, keluar, nyari kampak. Kembali lagi, semua patung itu dibelah, kepalanya dipotong, tangannya dipotong oleh Ibrahim alaihissalam. Semua dirusakin patung-patung itu kecuali patungnya Namrud. Lalu patung-patung yang kecil ini kepalanya ditaruh di patungnya Namrud, tangannya, kakinya sudah hancur berantakan semuanya. Penjaga kuil lihat, tapi dia nggak berani tahan. Ini Ibrahim gila, luar biasa berani pada Tuhan-Tuhan. Tuhan dihancurin, gitu kan? Maka yang terjadi, berantakan semua di lantai, kotoran, debu-debu, batu dan segalanya, kecuali patungnya Namrud. Dan di patung Namrud ini penuh dengan kepala patung-patung kecil itu semua. Lalu oleh Ibrahim alaihissalam kampaknya ditaruh di tangannya patungnya Namrud. Udah, Ibrahim alaihissalam pergi. Besok pagi mereka mau sembah lagi Tuhan-Tuhan mereka. Lihat sudah berantakan semua. Mereka bilang, siapa yang melakukan ini? Kata penjaga kuil, itu tadi malam anak yang bernama Ibrahim. Panggil dia, dipanggil. Wahai Ibrahim, apa kau lakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami? Ini semua Allah ceritakan dalam surah Ibrahim dan surah Anbiya ada disebutkan. Kata Allah, kata mereka, apakah kau kerjakan ini? Kau lakukan ini pada Tuhan kami? Kata Ibrahim, yang pegang kampak itu siapa? Kok nanya saya? Itu kan yang besar tuh yang pegang kampak. Tanya dia, kalau dia bisa ngomong, gitu kan? Maka dengan cara ini masyarakat Babilonia jadi bingung. Itu benar nih, Tuhan kita dihina seperti ini dan tidak bisa melawan. Kata Ibrahim, ini semua dusta, ini makhluk, Tuhan kalian Allah. Ada satu orang rupanya masih tetap dengan keyakinannya bilang, kita harus lapor kepada Tuhan kita yang besar, Namrud. Kata Ibrahim, gak usah lapor, saya ke sana. Ibrahim alaihissalam langsung ke sana pagi-pagi itu.
Istananya Namrud ini setiap pagi penuh orang masuk, penuh orang-orang masuk. Orang masuk itu sujud saja, sujud, memohon-mohon gitu kan. Jadi nanti kalau orang bilang, wahai Namrud saya lapar, dikasih makanan. Wahai Namrud saya butuh ini, dikasih, dibantu. Karena bantuan-bantuan seperti ini orang ngaku dia sebagai Tuhan gitu. Waktu orang semua pada masuk, ramai sekali. Begitu Namrud duduk di singgasananya, semua sujud kecuali Ibrahim. Ibrahim gak sujud. Namrud kaget, 40 tahun ngaku Tuhan, tidak pernah ada orang yang nolak sujud sama dia. Baru kali ini dia tanya, siapa kamu ini? Kok berani benar kau tidak sujud? Ibrahim alaihissalam Nabi, dan memang diperintahkan untuk membantah ketuhanannya Namrud. Kata Ibrahim apa? Orang semua dengar nih, di singgasana, di istananya Namrud. Jadi ini penghinaan bagi dia gitu. Wahai Namrud, kata Ibrahim, bukan lagi dipanggil raja, bukan dipanggil Tuhan, dipanggil namanya. Wahai Namrud, dari mana kau mengaku Tuhan? Kamu ini manusia biasa seperti saya. Kamu punya 2 mata, saya punya 2 mata. Kamu punya 2 kaki, 2 tangan, saya juga sama. Kamu juga lahir dari rahim seorang wanita, bayi, anak-anak, remaja, tua, mati. Kamu akan mati. Yang menghidupkan dan menciptakan semua ini adalah Allah. Allah menghidupkan dan mematikan. Waktu itu orang semua dengar, Namrud pun kaget, belum pernah ada orang yang melakukan seperti ini, membantah ketuhanannya. Tapi Namrud tidak ingin dikalah, ya, tanda kutip, dianggap kalau dia marah berarti dia kalah gitu kan. Dia nggak mau tunjukin, dia bilang sama Ibrahim, wahai Ibrahim, kalau kau ngaku Tuhanmu itu bisa menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa. Kata si Namrud, mau bukti? Kata Ibrahim, ya saya mau bukti. Mana buktinya? Lalu kata Namrud kepada salah satu prajuritnya, tangkap 2 orang yang lewat depan istana. Siapa saja? Tangkap. Ditangkap ada 2 laki-laki lewat. Kata Namrud, bunuh yang satu biarkan pergi, kasih hadiah apapun yang dia mau. Kata Namrud, lihat, saya mematikan dan saya menghidupkan. Jadi dia mau bicara dengan akal manusianya. Ini kebodohan ya. Orang yang dibiarkan pergi sudah hidup sebelumnya. Itu. Di mana dia bilang dia menghidupkan? Orang yang ditusuk sunnatullah, sistem yang Allah ciptakan pasti mati kalau ditusuk gitu ya. Tapi begitulah, Jibril alaihissalam datang kepada Ibrahim, ini orang tetap ngotot nih. Kalau kamu kasih contoh-contoh di bumi, dia akan cari terus jalan. Kasih contoh di langit. Kata Ibrahim alaihissalam, baiklah. Kalau begitu, Tuhanku dan Tuhanmu Allah setiap hari menerbitkan matahari dari timur, menerbenamkan di barat. Apa kau bisa? Matahari sekarang di langit, ini tiap hari terbit, tiap hari terbenam. Istilah saja ini ya, matahari sebenarnya tidak terbit, tidak terbenam. Dia tetap di situ, bumi yang memutari gitu kan. Tapi istilah kita lah, terbenam dan matahari terbit di timur dan kemudian terbenam di barat. Apa kau bisa? Kata Allah SWT dalam ayat Al-Quran, fabuhital ladzi kafar, maka orang kafir itu gak bisa ngomong. Mau bilang apa kira-kira? Gak bisa dibantah sama dia. Namrud cuma mengucapkan satu kalimat, tangkap orang ini, penjarakan. Namrud duduk sama orang-orangnya. Ini kita apain Ibrahim? Saya mau bunuh Ibrahim, tapi jangan mati biasa, mati yang spektakuler, yang kalau dia mati nggak ada lagi orang yang berani membantah ketuhanan saya. Musyawarah, orang dipenggal udah biasa, tusuk udah biasa, semua ini mati-mati biasa, orang sudah biasa tahu. Cari mati yang luar biasa. Salah satu penasihatnya bilang, orang paling sakit kalau dibakar itu pasti sakit, pasti teriak menjerit dan matinya lama gitu kan. Baik, kata Namrud, buat api. Ini kalau untuk bakar orang, kita sudah tahu ruangan 2 kali 2 meter, bakar api sudah cukup. Namrud saking jengkelnya sama Ibrahim, membuat api, dibuat tungkuhannya saya sudah tinggi beberapa siku ke langit, yang maksud saya dari tanah ya, kita hitung mungkin sekitar 3-4 meter, ya, makanya sampai 5 meter dari tanah. Kemudian di atas itu dibuat tungkuhan api yang besar. Api ini tingginya setinggi istananya Namrud, sekitar 30-40 siku ke langit, 17-20 meter besarnya api itu. Ini bukan main-mainin, ini untuk membakar mungkin ribuan orang. Tapi karena bencinya sama Ibrahim dan ingin menunjukkan kekuatannya, maka dia lakukan itu. Biaya besar dikeluarkan, tenaga banyak dikerahkan. Dan biasanya begini, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala seringkali membiarkan orang-orang kafir itu melakukan maksimal usaha dia. Nanti Allah hancurkan, hilangkan dengan sesuatu yang kecil sekali. Ini sudah dilakukan sama dia, biaya yang besar, dan ini hal yang paling besar dalam hidup Namrud. Setelah api selesai, kata Namrud, undang seluruh masyarakat Babilonia, saksikan Tuhan Namrud akan menghukum siapa yang membantah ketuhanannya. Panggil semua orang, jutaan pasang mata menyaksikan. Ibrahim alaihissalam dikeluarkan, dibuka bajunya, lalu akan dilempar ke dalam api. Ada sedikit kejadian kecil di sini. Pada saat Ibrahim alaihissalam akan dilempar ke api, Jibril alaihissalam sempat datang. Dalam riwayat Bukhari disebutkan dan berkata, wahai Ibrahim, Allah telah mengutus saya kepadamu agar kau minta apa saja dengan saya. Apa saja. Kau minta saya padamkan api, saya padamkan api. Kau minta Namrud saya bunuh, saya akan bunuh Namrud. Apa saja kau minta, bilang. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Wahai Jibril, kalau kepadamu saya nggak butuh, tapi kalau kepada Allah saya akan minta. Jadi sama Jibril alaihissalam pun malaikat dia tidak mau. Sampai Allah turunkan ayat dikatakan inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu satu orang tapi dihitung seperti satu umat. Luar biasa keyakinannya gitu. Satu bagi Babilonia dibantah, dilawan sama dia. Berapa banyak ikhwah kita baru saja masalah kerja di tempat haram, atasannya sudah ketakutan.
Ibrahim melawan Namrud dengan pasukannya, dengan seluruh negeri Babilonia, dibantah ketuhanannya, dan luar biasa sampai mau dibakar, tetap aja dia berani, nggak peduli. Lalu kemudian Ibrahim alaihissalam waktu dilempar ke dalam api berdoa, ya Allah, zat yang telah aku imani secara gaib, nggak kelihatan, aku yakin ya Allah, engkau lah penciptaku dan pencipta segala sesuatunya termasuk api ini, dan engkau lah yang telah menjadikan api ini panas asalnya, maka jadikan api ini dingin dan keselamatan untukku. Perintah dari langit, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Maka Ibrahim alaihissalam pada saat masuk ke dalam api, dia nggak lihat api, dia melihat ini taman, ada makanan, ada macam-macam. Ibrahim nggak tahu ini kalau api, udah masuk selesai. Yang anehnya pada saat itu, waktu Ibrahim AS dilempar ke dalam api, tentu manusia sekuat apapun kalau kena api menjerit nggak? Sekuat apapun fisik dia, pasti menjerit, kesakitan. Waktu Ibrahim AS masuk, nggak teriak, nggak menjerit, nggak ada suara apa-apa. Dan pada saat itu ada instruksi dari Jibril AS, wahai Ibrahim, Tuhanmu menyuruhmu menggerak-gerakkan tubuhmu. Itu saja, instruksi hanya itu. Jadi waktu kamu dilempar nanti, kamu gerak-gerakkan tubuh kamu, hanya itu, nggak ada yang lain. Dan kebanyakan kita perlu tahu, nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam itu kalau Allah sedang perintahkan sesuatu, mereka sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya, tapi mereka patuh jalankan. Nanti akan kita jelaskan juga di kisah Musa alaihissalam. Jadi waktu itu perintah Allah azza wajalla hanya gerakin tubuhnya. Ibrahim alaihissalam gerakin tubuhnya, masuk ke dalam api. Ibrahim sudah nggak lihat api lagi, udah sebuah kebun yang dia duduk di situ. Ternyata gerak-gerakan tubuh ini ya, ada target di situ. Waktu Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api dan tidak ada jeritan, tidak ada teriakan, maka orang-orang bingung, sekuat apapun manusia nggak mungkin nggak teriak. Namrud ingin menenangkan masyarakatnya sambil berkata, oh Ibrahim sudah musnah pertama kena api saya. Tapi buktinya Ibrahim sempat gerak-gerakkan tubuhnya. Jadi gerakan ini sederhana tapi luar biasa maknanya gitu. Orang semua diam. Kata Namrud, biarkan saja 3 hari. Jadi bukan sejam 2 jam dibakar, 3 hari karena dendamnya gitu. Lalu kemudian dia bilang, setelah 3 hari kumpulkan lagi masyarakat Babilonia, saya ingin melihat debunya Ibrahim. Subhanallah, di sekitar api oleh Namrud ditaruh prajurit-prajurit pilihannya. Kalau Ibrahim mau lari, dorong lagi ke dalam. Jadi luar biasa dia menjaga ini gitu kan. Padahal sebenarnya ini sudah berjalan sampai 3 hari, gak mungkin lagi manusia bisa keluar dari api. Secara akal begitu. Sampai sekarang pun sama, sampai hari kiamat pun sama. Apalagi zaman dulu belum ada teknologi gitu kan. Jadi guys, cerita dipadamkan api itu, mereka kaget semua karena melihat Ibrahim alaihissalam duduk di tengah-tengah tumpuan api mereka. Di tengah-tengahnya duduk Ibrahim alaihissalam gitu kan. Lalu Ibrahim alaihissalam duduk waktu itu lagi menikmatin seperti kondisi di kebun tadi saya bilang, di taman. Maka Namrud dan seluruh jutaan pasang mata Babilonia bingung, kok Ibrahim masih hidup ya? Manusia dibakar masih hidup. Waktu itu datang instruksi lagi dari Jibril alaihissalam kepada Ibrahim, cuma satu. Instruksinya adalah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Ibrahim, Tuhanmu berkata, kamu berdiri pulang ke rumahmu, gak usah ngomong sama siapapun. Itu saja. Ibrahim alaihissalam gak ngerti, belum tahu waktu itu kenapa disuruh begitu gitu. Pokoknya instruksi Tuhanmu, berdiri pulang. Ya sama kalau kita orang Islam, sholat 5 waktu, ini 4 rakaat, ini 2 rakaat, ini 3, kerjain. Orang beriman memang begitu. Masalah ada hikmah gak ada hikmah itu urusan nanti, tapi kita sebagai orang beriman jalanin dulu. Itu contoh para nabi-nabi itu, dijalanin dulu. Dia berdiri, ternyata ada hikmahnya. Waktu Ibrahim AS duduk di tumpuan api, Namrud sempat bilang, Ibrahim terbakar kaku gitu kan, di tempat tumpuan api saya, untuk menenangkan orang gitu. Jadi orang-orang pun karena jarak jauh berpikir, benar mungkin Ibrahim itu terbakar kaku kali, karena dari jauh nggak kelihatan. Jadi samar-samar. Mereka kaget waktu Ibrahim terima instruksi dari wahyu tadi, berdiri pulang, itu aja, berdiri jalan pulang. Waktu Ibrahim berdiri pulang, orang-orang Babilonia bilang, berarti Namrud salah. Nah, buktinya Ibrahim hidup, dan tersebar berita di sana pada saat itu, satu Babilonia, ternyata selama ini Tuhan yang kita sembah Namrud itu dikalahkan oleh Ibrahim, berarti Tuhannya Ibrahim lebih kuat. Kita tinggalin nih Namrud nih, tersebar berita. Namrud bingung waktu itu, mau jawab apa nih? Dia pulang ke istananya, semalam suntuk gak bisa tidur. Dalam riwayat Bukhari dijelaskan bahwasanya Namrud didatangi oleh besoknya, dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala seekor lalat. Lalat ini masuk ke lubang hidungnya, terus sampai ke otaknya. Dengan hikmah Allah, masuk lalat itu. Kesakitan Namrud, teriak-teriak, dipukul-pukul, lalatnya nggak keluar. Kesakitan. Kira-kira teman-teman sekalian, seekor lalat bisa dilawan sama sebilah pedang yang tajam? Hah? Bisa dilawan dengan 1 juta prajurit? Lalat kecil masuk, dia siksa, niat menyiksa Ibrahim 3 hari di api, Allah siksa 3 hari lalat di hidungnya. Dipukul-pukul, teriak-teriak, gak bisa. 3 hari gak makan, gak minum, gak tidur, gak bisa apa-apa. Hari ketiga tergeletak, meninggal dunia. Namrud mati. Waktu dia tergeletak mati, subhanallah, dikelilingi oleh orang-orang yang sekitarnya, pembesar-pembesarnya gitu. Dan mereka semua menyaksikan lalat itu keluar dari hidungnya. Lalu tersebar berita Namrud mati dengan seekor lalat. Raja
fisiknya sempurna, kaya raya, punya keturunan banyak, prajuritnya, pasukannya nggak pernah kalah, gitu kan? Hanya karena menolak ada Tuhan namanya Allah, Allah hinakan tuh. Coba renungi ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, duriba mathalun fastami'u lah." Diberikan perumpamaan untuk kalian, renungi baik-baik, fikirkan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillah, semua yang kalian seru selain Allah, pohon kah, setan kah, gunung kah, apa saja selain Allah, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Mereka tidak akan pernah mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka semua berkumpul. Wa iyyadhrub minhum dzubabu syai'an la yastankidhuhu min daufat talib wal matlub. Kalaupun lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, ini kita punya segelas susu, ada lalat datang mengambil setetes lalu terbang, masih bisa kita ambil kembali setetes susu itu? Kata Allah, kalau lalat mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Sungguh lemah yang disembah dan yang menyembah. Habis cerita Namrud, raja yang luar biasa. Ini bukan cuma sekedar presiden, tapi raja yang berkuasa setengah dunia. Dan ingat teman-teman sekalian, saya yakin teman-teman yang sudah nyusun skripsi S1 atau tesis S2 atau disertasi bahkan S3, di Indonesia ini kita punya sistem penelitian lapangan, dan sering kalau penelitian lapangan ini mengambil sampel-sampel untuk bisa mengambil informasi ya. Misal di Menteng ini saya mau tahu kebiasaan masyarakat apa sih? Saya nggak bisa datangin masing-masing individunya, tapi saya datangin RT, RW, jelas ambil dari mereka, atau lurah atau camat sekalian, ngambil informasi, selesai. Saya akan punya informasinya gitu kan. Jadi sudah ada sampelnya, oh ini sudah cocok, ini sudah mewakili. Memang begitu. Jadi tidak semua orang kafir itu, orang yang bermaksiat meninggal badannya hangus, badannya kulitnya meletup-letup. Tapi ada satu dua orang yang Allah perlihatkan, gitu kan. Cukup jadi pelajaran. Karena kalau orang mati kafir begitu, nggak ada orang yang kafir nanti. Sementara Allah ciptakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji kita siapa yang mau patuh dan siapa yang mau membangkang, gitu. Memang seperti itu. Tidak semua orang saleh meninggal keluar bau wangi dari tubuhnya, tapi ada satu dua orang yang wangi tubuhnya. Cukup jadi sampel tuh, oh ini berarti begini, gitu kan. Seperti itulah. Namrud sudah menjadi sampel yang baik buat kita. Bahwasanya beginilah keadaan raja dan sudah maksimal keadaannya. Kita lihat raja yang kedua, Fir'aun. Fir'aun 10 tahun lebih didakwai Nabi Musa AS. Wahai Fir'aun, kenapa ngaku Tuhan? Sebelumnya sudah ada Namrud, Allah hancurin. Diingatkan, tidak mau dengar. Ada 3 kejadian besar teman-teman sekalian di kehidupannya Fir'aun sebelum Allah binasakan. Dan Allah selalu begini dengan kemahaadilannya sebagai pencipta ya. Datangkan peringatan sebelum tsunami, banjir-banjir kecil dulu. Nih, 1, 2, 3. Sebelum stroke, penyakit kecil-kecil dulu datang. Tetap tidak mau tobat, sekalian yang besar didatangkan, gitu kan. Ini datang gempa kecil, masih nggak mau, masih maksiat kepada Allah, masih riba, masih zina, sekalian longsor dikasih sama Allah. Memang begitu. Maka Fir'aun nih ngaku sama. Di Mesir, tadi di Babilonia, Namrud. Ini setengah Asia, Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, Cina, semua sampai ke kita Indonesia dikuasai Namrud. Setengah dunia Asia. Fir'aun datang setelah itu di wilayah Afrika, Mesir ibu kotanya, seluruh Afrika dan seluruh Eropa di atasnya itu dikuasai sama dia. Sama, ngaku Tuhan juga, punya kelebihan fisik, kaya raya sama. Diingatkan oleh Musa, diutus lagi oleh Allah. Wahai Fir'aun, kau manusia biasa, ngapain kau ngaku Tuhan? Gak mau percaya. Allah uji Fir'aun dengan 3 kejadian besar. Yang pertama, Musa AS diberikan tongkat yang bisa berubah jadi ular, kemudian tangan bisa dimasukkan di bawah ketiak, diangkat maka keluar cahaya yang putih, terang, sampai membuat Fir'aun gak bisa melihat. Waktu itu tidak mungkin ada terjadi, dan sampai hari kiamat gak mungkin. Dan bagaimana caranya tangan bisa mengeluarkan cahaya tanpa ada yang digunakan sesuatu penerang di situ. Tapi itu mukjizatnya Allah SWT kepada Musa AS. Waktu itu Fir'aun bilang, ini Musa ini penyihir. Musa ini penyihir. Wahai Musa, saya akan tantang kamu. Karena kamu tunjukkan kehebatanmu, saya akan tantang kamu. Saya juga akan datangkan penyihir-penyihir saya. Kata Musa, ini bukan sihir, hai Fir'aun. Kamu tidak akan diminta, saya tidak minta kau turun dari tahtamu. Kamu cuma beriman kepada Allah Tuhan. Jangan mengaku Tuhan. Hanya itu, kerajaanmu tetap. Gak mau tahu, saya akan datangkan penyihir. Coba pilih Musa, hari apa kau pilih sebagai hari tanding kita? Kebetulan waktu itu ada namanya hari zina. Dalam Al-Quran dikatakan Yomuz Zina. Hari zina ini hari di mana Fir'aun mengeluarkan singgasananya di sebuah lapangan luas. Masyarakat Mesir datang lalu sujud-sujud menyembah dia sebagai Tuhan. Minta makanan dikasih makanan, minta duit dikasih duit. Seterusnya dibantu oleh Fir'aun ini. Jadi diakui sebagai Tuhan. Namanya hari zina. Hari waktu itu disilakan dengan Yomuz Zina. Ringkas cerita kata Musa, hari zina kita tanding. Kata Fir'aun, baiklah. Fir'aun sebarin di seluruh Afrika, siapapun yang mengaku punya ilmu sihir hebat datang, dan kalau mau menjadi orang yang dekat dengan Fir'aun dapat gaji yang besar maka datanglah pada saat itu. Khilaf di antara ahli sejarah menyebutkan riwayat-riwayat tentang berapa jumlah penyihir. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan sampai jumlah terbesar 10.000 penyihir datang. Itu mereka datang semua, dan sampai sekarang masih terkenal penyihir-penyihir yang hebat itu dari Afrika.
istilahnya begitu. Maka datang semuanya nih. Waktu mereka datang, mereka berkata, wahai Fir'aun. Fir'aun ini diistilahkan dulu nama ya, nama julukan, seperti orang bilang wahai raja gitu. Wahai Fir'aun, apa kira-kira yang kami akan dapatkan kalau kami menang? Kata Fir'aun, apa saja yang kalian minta, silakan, dan kalian pasti akan menjadi orang-orang yang dekat dengan saya. Disebutkan dalam surah Al-Qasas, cerita-cerita ini panjang lebar, dan beberapa kali diulangi dalam surah Toha dan seterusnya. Yang terjadi teman-teman sekalian, kata penyihir-penyihir ini, mana lawan kami mana? Kata Fir'aun itu sananya 2 orang, Musa sama Harun saudaranya, itu 2 orang. Kata penyihir-penyihir ini, 2 orang itu kita lawan semua jumlah penyihir ini. Kata Fir'aun, iya, lawan, bunuh, yang penting lawan, kalahkan dulu. Kata mereka, baiklah. Lalu penyihir-penyihir ini berkumpul untuk menunjukkan ilmu pamungkasnya yang paling tinggi di level sihir yang ini. Mereka sepakat, kata Allah SWT, yukhayyalu min sihrihim annaha tas'a. Mereka mengubah benda seakan-akan benda itu bergerak, padahal tadinya tidak bergerak. Kayak pohon bisa bergerak, tali bisa bergerak, bisa berubah wujud, tapi yang lihat yang kena sihir saja, gitu kan. Yang terjadi, mereka sepakat, mereka pegang tali. Kalau kita ambil jumlah tertinggi dari penyihir ini adalah 10.000 orang, berarti 10.000 tali. Semua orang kumpul, ini jutaan, ribuan orang, ratusan ribu orang berkumpul. Letakkan semua, mereka lempar talinya, berubah menjadi ular, bergerak-gerak. 10.000 tali, 10.000 ular, yang saksikan ratusan ribu, mungkin jutaan orang. Semua orang bersorak-sorak waktu itu. Musa alaihissalam hanya berdua dengan Harun alaihissalam, saudaranya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, fa'aujazna fi nafsi khifatan Musa. Musa sempat takut sejenak. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kami berkata, jangan kau takut hai Musa, kamu yang lebih benar. Pasti kamu akan menang. Wa alqi ma fi yaminik. Kamu mendekat ke sana, lempar yang di tangan kananmu, tongkatmu itu. Talqafu ma sana'u, pasti akan mengalahkan apa yang mereka lakukan. Innama sana'u kaidu sahir, yang mereka buat adalah perilaku penyihir-penyihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Mustahil penyihir bisa menang di depan ayat-ayat Allah. Musa alaihissalam datang, dilempar tongkatnya. Perlu teman-teman tahu ya, kalau ada penyihir yang mendemokan sesuatu di hadapan Anda, letakkan tali atau merubah benda, maka kalaupun itu benda berubah menjadi seperti hewan buas atau saja, pastikan tidak akan bisa menyerang. Nggak bisa. Itu hanya demonstrasi, demo saja di depan kita, berubah wujud. Itu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan itu terjadi pada penyihir-penyihir Fir'aun. Jadi apa rahasianya? Penyihir Fir'aun semuanya, kalau kita ambil dari jumlah terbanyak 10.000 orang, langsung sujud pada saat Musa AS melempar tongkatnya. Kira-kira apa? Kita bayangkan pada saat itu sekian juta orang lagi berkumpul di lapangan, semua menyaksikan tanding nih. Ini seperti tanding bela diri, tanding keterampilan, ya kan? Luar biasa. Ular berubah jadi banyak, 10.000 tali berubah jadi ular semua. Kira-kira bagaimana keadaannya Musa sama Harun berdua nih? Kalau kita bayangkan kita di kondisinya Musa, bagaimana? Dilempar tongkat tersebut sesuai dengan perintah Allah, maka yang terjadi tiba-tiba berubah menjadi ular besar, dan ularnya Musa alaihissalam ini jalan, kemudian memakan ular-ularnya penyihir itu. Mereka tahu si penyihir, kalau apa yang mereka demokan tidak mungkin menyerang, tapi ularnya Musa menyerang, bahkan memakan. 10.000 tali semua dimakan, dan orang semua saksikan. Apa yang terjadi? Kata Allah, fa'ulqiyas saharatu sujjada. Semua penyihir itu sujud langsung. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Udah, ini nggak mungkin sihir nih. Ini pasti luar biasa ini. Karena sihir tertinggi adalah seperti tadi, dan mereka tahu itu. Maka Fir'aun marah waktu itu. Ringkas cerita, kenapa kalian beriman kepada Musa? Ini adalah ketua penyihir kalian. Tetap nggak mau sadar, nganggap ini sihir. Musa datang, wahai Fir'aun, ini bukan sihir, ini mukjizat. Saya nabi dikasih tongkat ini berubah mukjizat, bukan sihir. Ini penyihir, kamu semua sudah ngakuin. Enggak, saya nggak percaya. Ini kejadian pertama, peringatan dari Allah sudah datang, nggak mau. Peringatan kedua datang. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Allah Azza wa Jal menahan air untuk Mesir. Nggak turun hujan. Kayak kita gini kemarau, sama sekali nggak ada hujan. Dan saking panasnya waktu itu Mesir ini, wilayah gurun pasir hampir sama semua ya. Kalau sekarang kita sudah bisa mengukur suhu tentunya, suhunya itu bisa sampai 50-55 derajat gitu kan. Panas sekali. Maka yang terjadi waktu itu panas, dan saking panjangnya musim kemarau, sampai-sampai sumber kehidupan masyarakat Mesir, Sungai Nil kering, habis airnya, nggak ada airnya. Fir'aun berusaha mengeluarkan tenaga, ya, biaya, suruh ambil air dari luar Mesir, ambil dari mana saja di Afrika, ambil. Yang penting masyarakat bisa hidup. Pertama berhasil, 1 bulan, 2 bulan berhasil. Setelah itu sudah mulai mengering juga wilayah-wilayah lain, dan air yang didapatkan tinggal sedikit, harganya sudah melonjak naik. Bahkan yang lebih parah, prajurit-prajurit Fir'aun karena kehausan di tengah jalan, airnya habis diminum di jalan, gak sampai ke istananya Fir'aun. Tiba satu hari, salah satu penasehatnya Fir'aun datang, karena keadaan sudah krisis nih. Didatangkan segelas air, dikatakan, wahai Fir'aun, air tinggal ini, 1 gelas ini, nggak ada lagi. Habis anda minum ini, nggak ada lagi untuk minum, jangankan mandi, untuk minum saja sudah nggak ada. Fir'aun ini rupanya
paling suka menghina air, maksudnya merendahkan air. Jadi kalau dia bicara kepada masyarakat Mesir, dia bilang, wahadil anharu tajri min tahti, lihat nih sungai Nil takluk di bawahku. Dan dia selalu letakkan prajurit-prajuritnya di sekitar pesisir Nil, ada hari-hari tertentu ditahan, nggak boleh ngambil air kecuali memohon kepada Fir'aun, baru dikasih air, supaya lebih diakui dia sebagai Tuhan gitu. Dan saya pernah tahun 89, teman-teman sekalian, waktu itu saya masih SMP, 1989, saya pernah di Kairo. Waktu itu ada paman saya di sana dan saya dikirim oleh ayah saya ke sana. Saya sempat diajak oleh teman-teman yang sudah senior, waktu itu sudah kuliah. Ayo kita lihat piramida yuk, ayo pergi ke wilayah Ahram namanya, piramida itu. Datanglah, kami masukin piramida itu. Ada satu piramida yang kami masukin itu besar, piramida yang paling besar. Dan itu ternyata di dalam itu unik memang, batu-batu itu luar biasa gitu. Bagaimana bisa terbentuk itu memang satu hal tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi kita naik tangga, saya sempat naik tangga sampai capek. Saya masih ingat tangganya kecil, jauh sekali ke atas sampai ke puncaknya tuh. Pas tiba di puncak, ternyata di atas itu ada satu ruangan saja, satu ruangan gitu, tidak terlalu besar. Di situ ada seperti bak mandi, gitu ya. Cuma untuk kotak gitu. Saya pikir itu mungkin peti apa gitu kan, tapi dari batu terbuat. Saya tanya yang sedang bawa, ini apa akhi? Dia bilang ini tempat mandinya Fir'aun. Tempat mandinya di puncak piramida, di bawah air. Saya bayangkan bagaimana dulu orang-orangnya bawa air ke atas tuh, hanya untuk berendam di air. Luar biasa kekuasaan dia pada saat itu gitu kan. Saya bilang ini tempat mandinya Fir'aun. Dia bilang tempat mandinya aja. Subhanallah. Baik, waktu itu Allah uji tuh, nggak ada air kecuali segelas ini. Setelah ini nggak ada air, Anda bisa mati kalau nggak minum. Fir'aun, kata Fir'aun, kumpul semua, apa jalan keluarnya nih? Ini lucunya nih, Tuhan bermusyawarah gitu kan. Apa jalan keluarnya nih sekarang? Kata mereka, tidak ada lagi jalan. Semua harta sudah dikeluarin, semua upaya sudah dilakukan, semua kekuatan sudah dikerahkan, ada semua ide sudah habis, udah nggak ada lagi Fir'aun. Bahkan sungai Nil waktu itu ditaruh tumbal, dilempar anak gadis lah, ditempar kambing lah, ayam, macam-macam, nggak bisa. Tetap nggak bisa, nggak keluar airnya, karena nggak ada air, kering memang. Langit tidak turunkan hujan. Subhanallah. Yang terjadi, ada satu penasihat Fir'aun bilang begini, ada satu yang belum dilakukan wahai Fir'aun. Semangat Fir'aun, apa itu? Tinggal satu ini tidak lagi selain. Kata Fir'aun, apa? Coba cepat bilang. Dia bilang, Anda belum minta kepada Tuhannya Musa. Tinggal itu yang belum, yang lain semua sudah. Ini subhanallah, Allah buat keadaan seperti itu gitu kan? Fir'aun dengan semangat panggil Musa. Musa datang alaihissalam, dan kebetulan waktu itu dalam beberapa riwayat disebutkan Musa alaihissalam subhanallah dengan pengikutnya hidup di satu, kayak kalau kita kecamatan gitu ya, wilayah, di situ ada sumur, tapi orang Fir'aun nggak tahu kalau ada sumur. Mereka hidup gitu kan, ada air. Ringkas cerita adalah Musa alaihissalam datang, lalu Fir'aun tidak mau tunjukkan kebutuhannya nih, duduk dengan keangkuhannya, wahai Musa, kau mengaku kalau Tuhanmu itu bisa turunkan hujan dari langit. Kata Musa, bukan cuma air hujan, apa saja kau minta Allah kasih. Lalu dia bilang, sekarang kan kau tahu Mesir lagi panas, nggak ada air, coba minta pada Tuhanmu turunkan hujan dari langit. Kata Musa, apa kira-kira konsekuensinya kalau Tuhan saya turunkan hujan dari langit? Dia bilang, saya dan pengikut saya akan beriman pada Tuhanmu. Musa alaihissalam senyum sambil berkata, Fir'aun, betulkah yang kau ucapkan ini? Kalau Tuhanku dan Tuhanmu Allah turunkan hujan dari langit, kau akan beriman? Kata Fir'aun, ini semua jadi saksi nih, pemuka-pemukanya semua jadi saksi. Musa alaihissalam di hadapan Fir'aun mengangkat tangan ke langit, teman-teman sekalian, mengatakan, wahai zat Allah, pencipta langit dan bumi, dipuji-puji Allah SWT. Dan terakhir dia mengatakan, yang telah menahan hujan sehingga tidak turun ke Mesir, aku mohon kepadamu turunkanlah hujan untuk Mesir. Belum ditutup doanya Nabi Musa alaihissalam, mendung hujan sebulan tidak berhenti, hujan terus sampai sungai Nil penuh, segalanya penuh, makmur semua dikembali. Kira-kira Fir'aun beriman nggak? Tahu apa kata Fir'aun? Kalimat kufur, hati-hati dengan kalimat begini nih. Sebelum, pada saat sakit, seakan-akan mohon sama Allah, begitu sembuh dokter yang hebat, bukan Allah. Apa yang dia bilang? Oh, sudah saatnya hujan turun. Selesai, kalimat ini saja, udah nggak jadi beriman. Loh, mana janji kamu tadi? Sudah, pokoknya ini hujan sudah saatnya turun, udah kembali lagi. Terakhir yang ketiga, teman-teman sekalian, kejadian waktu itu tersebar berita di seluruh wilayah kekuasaannya Fir'aun. Ternyata Fir'aun yang kita ngakuin Tuhan selama ini nggak bisa datangkan air untuk kita kecuali sudah minta tolong sama Tuhannya Musa. Berarti Tuhannya Musa lebih hebat tuh. Hampir terulang lagi kasus Namrud tadi, gitu kan? Tuhannya Musa, Tuhannya Ibrahim. Yang terjadi, teman-teman sekalian, orang pada beriman. Waktu itu Fir'aun sebenarnya kalau dia beriman sama Allah nggak dicopotin dari dudukannya, tetap jadi raja. Bahkan luar biasa kata ulama, kalau Namrud waktu itu sama Fir'aun yang beriman, maka mereka mungkin manusia yang paling banyak pahala di muka bumi, karena semua pengikutnya beriman, gitu kan? Tapi dia kufur, nggak mau sampai Allah binasakan, akhirnya rugi sendiri. Nggak disuruh copot kerajaannya kok. Yang terjadi terakhir, Fir'aun bilang, ini Musa sumber masalah, bunuh Musa. Ini kejadian ketiga terakhir, bunuh Musa. Baik,
kumpul pasukan, ada prajurit, ada pasukan-pasukannya. Kalau kita mungkin Kopassus ya, ada pasukan khususnya Fir'aun ini dipakai dalam keadaan darurat, dipakai oleh Fir'aun, kejar Musa. Musa alaihissalam sebagai manusia biasa, teman-teman sekalian. Dan kita harus tahu semua nabi-nabi memang begitu, manusia biasa. Maka Musa ikhtiar, wahyu belum turun, lari dengan pengikutnya, kita selamatkan diri, lari nih, sampai tiba di tepi Laut Merah. Fir'aun kejar. Dalam Al-Quran Allah ceritakan waktu Fir'aun lihat di depan mereka sudah lautan, kelihatan tuh berapa jumlahnya, ya, orang-orang Bani Israel yang beriman. Kata Fir'aun, innahum lasyirzimatun qalilun, itu mereka jumlahnya cuma segitu, udah tinggal dibantai aja. Pengikut Musa AS berkata, wahai Musa, inna lamudrakun, kita ketangkap nih, sekarang ini mereka akan beringas, bantai kita luar biasa. Apa kata Nabi Musa AS? Teman-teman sekalian, beriman kepada Allah Azza wa Jalla ini bukan main-main. Yakin tentang Allah Azza wa Jalla dan Allah menciptakan apapun itu telah dipraktikkan oleh para nabi-nabi. Musa AS mengatakan, kalla, nggak mungkin, innama ya Rabbi sayahdin, ada Tuhan saya pasti menolong saya, nggak mungkin. Apa yang terjadi? Jibril AS datang menyampaikan, wahai Musa, Tuhanmu perintahkan kamu agar mencambukkan tongkatmu di bibir Laut Merah itu. Itu saja perintahnya. Musa AS waktu itu tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa tujuannya. Pokoknya perintah Allah, cambukkan tongkatmu, itu saja. Sama tadi Ibrahim AS, instruksi datang begitu. Puasa kalau umat Islam, hajilah, zakatlah, perintah. Hasilnya nanti itu sudah haknya Allah. Tapi perhatikan, kepatuhan kepada Allah mendatangkan hal yang luar biasa. Waktu itu Musa sudah dikejar, sudah ini beringas luar biasa, pasukan Fir'aun akan membantai mereka. Ini sudah bukan cuma dipenggal, ini mungkin dicincang-cincang mereka kalau ditemuin. Karena Fir'aun sangat benci waktu itu. Yang terjadi teman-teman sekalian, waktu dihantamkan tongkat tersebut, Musa pun alaihissalam sempat kaget, Laut Merah tiba-tiba berdiri, airnya seperti tembok-tembok yang besar. Dan itu Fir'aun saksikan, dia lihat tuh tongkat Nabi Musa dicambuk, lihat itu laut itu berdiri. Kata Allah, fakana qattaudil azim, seperti tembok-tembok yang tinggi, dan terbagi menjadi 12 bagian. Dan yang ikut bersama Musa alaihissalam 12 Bani Israel, 12 suku Israel yang akan lewat setiap suku di satu lorong itu, gitu kan. Fir'aun waktu lihat itu teman-teman sekalian bukan beriman, malah dia bilang kepada prajuritnya, kejar sebelum Musa selamat. Kan itu. Musa alaihissalam jalan sebagai manusia, dikejar. Allah SWT mudahkan Musa alaihissalam menyeberang. Kemudian Fir'aun di tengah lautan ditutup sama Allah SWT air tersebut. Lalu Allah menukil apa yang Fir'aun ucapkan dengan lisannya, yang tidak ada yang dengar waktu itu, tidak ada yang dengar. Allah SWT sendiri yang menyampaikan kepada kita. Waktu sudah sampai air menenggelamkan dia lihat malaikat maut, apa yang Fir'aun katakan? Qala amantu billadhi amana bihi banu Israel. Saya beriman sekarang sama apa yang diimani oleh Bani Israel. Kata para ulama tafsir, nggak bisa lagi ucapin Allah karena sudah bangkangnya. Dia cuma bilang saya beriman kepada yang diimani oleh Bani Israel, tapi sudah nggak bisa. Ini sudah malaikat maut lagi proses mau mencabut ruhnya. Lalu Allah mengatakan, al-yawma nunajjika bi badanika litakuna ayatan liman khalfak. Hari ini kami selamatkan jasadmu agar menjadi tanda-tanda kebesaran kami. Sekarang kita bisa lihat, alhamdulillah, biar tidak ke Mesir, bisa kita shed. Mumi Fir'aun kelihatan, sampai sekarang masih ada, cuman memang dagingnya yang mengeropos gitu kan, tapi seluruh tulang-tulangnya masih utuh, rambutnya masih ada, dan seterusnya. Maka Allah SWT berikan tanda-tanda kebesaran. Dan di sini teman-teman sekalian ambil pelajaran secara keimanan. Allah Subhanahu Wa Taala waktu menyuruh Musa alaihissalam mencambukkan tongkatnya, pertanyaannya, kira-kira tongkatkah yang membuat air laut itu bisa berdiri? Hah? Kok cuma 2-3 orang yang nyaut? Tongkat yang membuat air Laut Merah berdiri? Baik. Allah Subhanahu Wa Taala, mampukah Allah membuat Musa alaihissalam terbang ke samping sana tanpa injak laut? Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa prosesnya seperti itu teman-teman sekalian? Karena Allah ingin menjelaskan kepada kita semua manusia, saya sudah ciptakan kalian dengan sistem yang ada dalam kehidupan kalian, maka akan berjalan sesuai dengan sistem kalian. Maka Musa alaihissalam disuruh cambuk tongkatnya. Ini proses manusiawianya. Selebihnya hak kami yang buatlah itu. Kan itu. Kita cuma ikhtiar, selebihnya selesai. Coba renungi, saya keluar sedikit dari kisah ini. Renungi kisah tentang Maryam alaihissalam. Waktu Maryam alaihissalam lagi hamil, gitu kan? 9 bulan sudah mau melahirkan Isa, sandar di mana? Pohon kurma, dalam surah Maryam. Di pohon kurma sandar. Lalu waktu itu Maryam alaihissalam kesakitan, khawatir nanti haus, nanti lapar, bagaimana? Allah mengatakan kepada Maryam, jangan kau takut hai Maryam, kami sudah buat mengalir di bawahmu air. Ada dibuat mata air oleh Allah SWT. Dan goncangkanlah pohon kurma yang di sebelahmu, akan berjatuhan kurma-kurma yang basah, rutop namanya. Kurma basah, kamu bisa makan. Saya tanya di sini teman-teman sekalian, yang paling kuat ototnya mana nih? Hah? Mana laki-laki yang paling kekar nih? Bisa nggak kira-kira yang paling kekar diantara anda ini menggoncang pohon kelapa? Ada yang bisa nggak? Pohon kelapa sawit goncang. Bagaimana dengan Maryam yang hamil besar 9 bulan, Allah suruh goncang pohon kurma, bisa nggak?
Allah gunakan kata-kata ya, wahuzzi, huzzi itu goncang, ilaiki bijiz'in nakhla, pohon kurma di belakangmu, tusakit alaiki rutaban janiyah, akan jatuh kurma-kurma yang basah itu. Ternyata di sini Allah cuma suruh percaya, yakin. Begitu Maryam alaihissalam sentuh, goncang sendiri pohon itu, jatuh kurmanya. Keyakinannya di sini yang dilakukan. Jadi bukan masalah pohonnya digoncang. Mana pernah dalam sejarah pasukan jihad itu lebih banyak daripada pasukan perang kafir? Gak pernah. Pasti lebih sedikit, pasti menang. Masalahnya keyakinannya di sini. Bagaimana dia yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Tadi Ibrahim yakin api makhluknya Allah, panas pun gak ada urusan, Allah jadikan dingin. Laut dilewatin oleh Musa alaihissalam, Fir'aun ditenggelamkan. Ini lawan raja yang kuat nih. Apalagi kalau cuma sekedar raja-raja kecil, apanya mau ditakutin itu? Yang besar aja Allah SWT hancurkan. Ingat, ada sebuah hadis qudsi yang mulia. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, jangan pernah kamu takut sama pemilik kerajaan atau kekuasaan, bagaimanapun luasnya kerajaannya, selama kau yakin kerajaanku ada dan kerajaanku tidak akan pernah hilang. Wahai anak Adam, kalau seandainya aku penuhi semua kebutuhanmu dan kau yakini itu, udara ini, cahaya tadi, suara, segala kebutuhanmu ini, kau yakini aku yang memberikanmu dan kau terima itu, maka aku akan buat seluruhnya cukup untukmu. Dan kalau seandainya, hai anak Adam, kau tidak yakin aku yang memberikan, maka kau akan sempitkan dunia padamu, kau akan susah dan tidak akan datang kepadamu kecuali yang sudah aku catatkan. Tetap kalau gelas ini takdirmu, ya ini kau dapatkan, selebihnya tidak akan. Walaupun kamu mau mencuri sana sini, tetap ujung-ujungnya yang datang cuma bagianmu saja. Hadis yang mulia gitu ya. Baik, ini kalangan raja-raja. Tadi sampai jam berapa? Baik, kita masuk sekarang kelompok orang yang kafir yang kedua. Kalangan apa tadi? Hah? Ilmuwan. Orang yang paling ditokohkan di Eropa sekarang adalah Darwin. Oleh para ateis, kita bicara ateis, nggak usah bicara ahli kitab. Ahli kitab masih ngaku ada Tuhan namanya Allah. Kita bicara orang yang paling nolak ada Tuhan, orang ateis. Darwin ini adalah orang yang secara tidak disadari oleh orang-orang ateis mentuhankan dia, karena semua teorinya dipercaya. Semua teori Darwin, teman-teman sekalian, intinya menolak ada Tuhan namanya Allah. Di antara teorinya, manusia dari kera, itu teori. Dan dia bilang hewan-hewan yang terbang di udara ini itu asalnya dari hewan darat. Hewan darat ini asalnya dari hewan laut. Lalu kemudian dia buatlah ilustrasi dia, dari laut digambar ada ikan, tiba-tiba jalan sendiri naik ke pinggir pantai, kemudian tiba-tiba berubah jadi kadal, kadal ini tiba-tiba bersayap jadi burung. Anehnya ada yang percaya nih. Pernah terjadi di Amerika, kisah nyata. Ribut antara kubu orang Nasrani yang mengaku ada Tuhan Allah dengan orang-orang ateis yang berpegang teguh pada teorinya Darwin, manusia dari kera. Masuk ke pengadilan, hakimnya bingung gimana mecahinnya. Yang diperbutkan bukan materi. Lalu tiba-tiba hakimnya buka pembicaraan, tidak dia sadari, ternyata itu membuka sidang dan menutup sidang. Dia bilang begini aja, yang mengaku keturunan kera ke sebelah kanan saya. Maafin yang sebelah kanan ya. Ini cuma waktu itu. Apa yang terjadi? Yang mendukung teori Darwin pun tidak mau ke sebelah kanan hakim, nggak mau ngaku turunan kera. Loh, kamu kan dukung teori itu. Kalau kamu keturunan kera ya kamu saja, kita sudah tahu. Kita dari Adam, Adam dari tanah. Panjang-panjang lebar surah Al-Baqarah menjelaskan masalah itu. Kita sudah tahu dari mana asal kita dan apa ujung kehidupan kita. Sudah jelas semuanya bagi orang yang beriman kepada Allah. Ini enggak, gitu ya. Darwin, subhanallah, sering kali kalau dia lihat sesuatu, terutama hewan-hewan yang sering dilihat oleh manusia, gitu, dijangkau. Kalau dia lihat jenis hewan tertentu, misal hewan udara, dia cari ada burung tertentu, langsung dia cari kira-kira jenis kadal atau hewan di darat ini yang mirip yang mana sih, lalu digambar, diilustrasikan, tanda panah berubah jadi itu. Kemudian kalau ada hewan yang di darat, dia lihat, dia cari hewan lautan yang mirip lalu digambar. Sebelum muridnya bertanya gitu. Subhanallah, satu waktu, dan ini diangkat oleh banyak ilmuwan muslim tentang kisah ini, dan di dalam buku Darwin sampai sekarang, subhanallah, masih ada. Sampai dia sudah meninggal, kata-kata itu masih ada. Ternyata dia pernah mau pergi mengajar murid-muridnya, dan dia dihadang oleh burung merak. Burung merak ini gak nyerang, gak apa, cuman lewat depan Darwin, kemudian menghadap ke dia, dikepakin sayapnya, dikepakin ekornya maksud saya, keluar semua warna-warni burung merak. Sudah pernah lihat burung merak ya? Nah, cuma 2 orang yang pernah lihat. Maka yang terjadi, Darwin bingung. Dia mau cari kira-kira hewan yang mirip dengan ini, yang bisa berubah jadi burung merak, ini apa? Dia mau bilang ini burung, nggak terbang. Mau dibilang hewan darat, punya sayap, gitu kan? Mau dicari yang mana nih? Kalau dia cari hewan darat harus yang terbang. Kalau dia cari hewan lautan harus yang mirip, nggak ketemu. Lalu dia bilang dalam bukunya sampai dia meninggal, kalimat itu masih ada. Dan ini juga dinukil oleh Harun Yahya di Turki.
Dia menyebutkan pada saat membantah teori Darwin, dia mengatakan Darwin masih mengucapkan kata-kata dan sampai dia meninggal dia nggak punya jawabannya. Saya terus muak pada saat mengingat burung merak yang menghadang jalan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Darwin, ilmuwan yang dianggap ditokohkan hebat, mati bingung burung merak dari mana. Hah? Apanya hebat tuh kira-kira? Kita mau burung merak, mau ayam, mau merpati, mau burung apa, mau semua hewan, semua Allah, la ilaha illallah, udah Allah yang ciptain, selesai, ringkas. Kalimat dahsyat yang luar biasa nih, kelihatan tidak kan Allah yang ciptain. Habis ceritanya Darwin yang dianggap dituhankan tadi hanya dengan satu contoh. Kita pindah ke yang ketiga, pemikir. Pemikir ini kalau bahasa akademik itu filosof. Filosof ini teman-teman sekalian, saya angkat satu filosof dari Jazirah Arab bernama Ihya Abul Madhi. Ihya Abul Madhi ini terkenal, dia menyusun ribuan bait syair, semuanya isinya ribuan itu menolak Tuhan, nggak ada Tuhan. Kalau kalian ada Tuhan namanya Allah, mana Allah? Nggak kelihatan, saya mau lihat, saya mau ngobrol, saya mau begini, dijelaskan ayat dia nggak percaya. Jadi nggak ada yang bisa bantah, bukan nggak bisa bantah ya, memang nggak bisa ketemu karena nggak ada titik temu, nolak. Subhanallah, sebelum dia meninggal dunia, dia menyusun 20 bait syair, 20 bait syair, 20 bait syair ini semuanya membantah ribuan syair dia yang sebelumnya. Dia bilang begini pada saat dia mau meninggal dunia, di ranjang kematiannya, jitu wala adri min aina jitu. Dia bilang, saya lahir di muka bumi ini, saya tidak tahu dari mana asal saya. Ini bahasa dia ya. Jadi setelah dia mau meninggal, subhanallah, 20 bait syairnya membantah ribuan syair dia sendiri. Dia bilang, saya di muka bumi saya nggak tahu dari mana asal saya. Kalau asal saya dari ibu saya dari mana? Ibunya lagi dari mana? Ibunya lagi. Mana asalnya nih? Karena dia tidak yakin ada Tuhan, dia bingung dari mana asalnya dia, gitu kan? Kita manusia sudah tahu, Adam dari tanah, kemudian Allah SWT suruh malaikat sujud dan Hawa diciptakan dari tulang rusuknya sampai berkembang biak. An-Nisa ayat 1 menjelaskan masalah itu. Sudah panjang lebar Allah SWT ceritakan, tapi dia bingung. Lalu kemudian dia bilang, fawajadtu amami tariq, masyaitu dzalika syi'tu am abaitu. Lalu saya dapat di depan mata saya, dia bilang, sebuah sistem. Waktu saya lahir di muka bumi, sebuah sistem. Saya mau atau tidak mau harus saya laluin. Misal pergantian siang malam, biar dia suka siang, tetap malam akan datang sebentar. Nggak ada yang bisa tahan malam datang. Ada yang bisa tahan? Kalau sudah malam, ada yang bisa tahan pagi datang? Sistem. Kalau hujan mau turun hujan itu, gitu kan? Oksigen, dia nggak bisa bantah sistem. Tutup hidupnya, dia nggak bernafas, maka meninggal. Kalau dia lapar, dia harus makan. Dia terus bertanya. Dia bilang ada sistem, saya mau tidak mau harus saya lalui. Dari mana sistem ini? Manusia lahir bayi, semuanya melalui bayi. Tidak ada manusia tiba-tiba sudah dewasa. Siapapun dia, mau nabi, mau malaik, mau raja, mau orang yang terkuat fisiknya, semua sama. Bayi, anak-anak, remaja, tua, mati. Jadi tadi ada proses ini. Dia bilang, saya bingung melihat ini. Lalu dia bilang, lastu adri. Saya benar-benar bingung. Atawilun hayati am qasir. Hidup saya ini masih panjang atau sudah pendek, atau nanti saya akan mati. Dia bilang, kalau saya sudah mati pun sebentar lagi. Kira-kira habis mati itu ada apa? Setelah kematian ada apa? Saya nggak tahu. Ada yang bisa informasikan kepada saya? Lalu dia bilang lagi kalimat-kalimatnya, terus saya terima ke bahasa Indonesia saja langsung. Dia bilang begini, kalau saya berbuat baik selama saya hidup di dunia, siapa yang menilai itu perbuatan baik? Dan siapa yang akan membalasnya? Dan kalau saya berbuat buruk, siapa yang menilai itu buruk? Tolok ukurnya siapa? Dan siapa yang akan menghukum saya? Murid-muridnya ada di sekitarnya waktu itu. Dia bilang, lastu adri. Saya nggak tahu. Terakhir dia mengatakan, teman-teman sekalian, setelah kebingungan yang banyak, dia bilang, amli hadza lughzun halun amla. Dia bilang, kira-kira teka-teki ini ada jawabannya nggak? Lalu kemudian tidak ada yang bisa jawab murid-muridnya. Lalu dia meninggal dunia dalam kondisi bingung, dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya, mana boleh, mana tidak boleh, apa setelah kematian, tidak jelas bagi dia. Maka subhanallah, orang yang dianggap cerdas tadinya, menyusun ribuan bait syair menolak Allah, Tuhan, justru dia dalam kondisi meninggal membantah sendiri syairnya. Tidak tahu dari mana asal muasalnya, tidak tahu tujuan hidupnya dan seterusnya. Sementara kita sudah tahu semua itu. Tadinya jadwalnya sampai jam 11, saya akan lebihkan teman-teman sekalian karena belum selesai materinya. Bisa? Baik. Kemudian sekarang kita tinggalkan kubu ini nih. Ini kubu orang yang tidak beriman. Buang jauh-jauh, kenang saja. Sekarang kita pindah ke kubu orang yang beriman supaya kita bisa bedain. Dan nanti antum akan tiba ke sebuah titik ternyata luar biasa kalau kita mengenal Tuhan kita. Dari kisah orang yang beriman saya angkat satu kisah saja. Tentu ada kisah-kisah banyak dan ini bisa diikuti di YouTube, di ceramah-ceramah saya ada cukup banyak kisah saya angkat. Tapi yang jelas ini saya akan angkat kisah seorang tabi'in yang bernama Abdullah. Abdullah ini dia tinggal di padang pasir zaman dulu, zaman tabi'in, zaman klasik kalau saya bahasakan, gak ada lampu, gak ada media kayak kita sekarang. Dia dulu di padang pasir, memang tinggal di situ di dalam kemah. Pada saat dia mau makan siang,
Tiba-tiba dari kejauhan teman-teman sekalian ada orang teriak-teriak di atas kuda dengan kecepatan tinggi, ya Abdullah, ya Abdullah gitu. Orang ini turun dari kudanya, debu semua berterbangan. Dia pun datang membuka buru-buru tutup kemahnya, pintu kemahnya Abdullah, lalu berkata, wahai Abdullah. Lalu Abdullah balik ke arahnya, lagi punya makanan. Dia bilang, saya baru melihat anakmu mati ditusuk orang. Ada informasi penting nih. Anaknya mati plus ditusuk orang, bukan mati biasa. Yang terjadi, orang ini lagi buru-buru lari, mau dengarkan berita ini, yang mau sampaikan. Ternyata Abdullah lagi punya makanan, berhentikan punyanya. Lalu dia balik dengan sangat tenang, gak ada panik, gak ada marah, gak ada emosi. Balik ke orang ini lalu dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Udah. Terus dia punya lagi makanannya. Waktu dia punya makanannya yang kedua ini, yang bawa informasi penasaran, dia ulangi, wahai Abdullah, anakmu mati ditusuk orang. Dia pikir mungkin pertama gak dengar nih, kok masih bisa punya makanan, gitu kan. Ternyata Abdullah sama, berhentiin punyaan mulutnya lalu mengucapin lagi sekali, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu dia punya kembali makanannya. Nanti akan ada alasan kenapa dia punya makanannya. Lalu kemudian yang ketiga, orang ini karena penasaran, dia bilang, wahai Abdullah, demi Allah, saya melihat seseorang pegang pisau, tusuk dada anakmu, berdarah, mati. Kira-kira ada yang lebih jelas nggak dari ini? Ini yang dua kali dia pikir nggak dengar nih gini. Ternyata sama saja, Abdullah tenang, berhentiin punyaan makanannya, lalu dia bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Orang ini langsung bilang, demi Allah, yang saya bayangkan, Anda akan panik, marah, membongkar makanan Anda ini, kemudian segera mencari siapa yang bunuh Anda dan balas dendam. Wajar kalau orang belum paham, pikiran manusiawi, gitu ya. Tapi lihat, orang yang beriman kepada Allah, mengontrol emosinya, karena ilmu pengetahuan yang dimiliki, jawaban tentang apa yang sedang terjadi, solusi dari masalahnya, semua ada. Maka dia mengatakan, duduklah saudaraku. Orang yang bawa informasi anaknya mati panik ini disuruh duduk. Dia tenang, diberhentiin punyaannya. Dia mengatakan, kami adalah segelintir kaum, segelintir orang yang beriman tentang ada Tuhan namanya Allah. Dan Tuhan kami Allah mengajarkan kepada kami kalau musibah datang, sekecil sampai sebesar apapun kami kembalikan kepadanya dengan mengucapkan kalimat istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang artinya kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah sebagaimana firman-Nya, wa basyiril sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang kalau ditimpa musibah sekecil sampai sebesar apapun, mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka dan kasih sayang, serta mereka adalah mereka orang-orang yang mendapatkan jalan keluar dari Tuhan mereka dan kasih sayang, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saya sudah ucapkan itu, kata dia, sudah ucapkan kalimat istirja. Dan perlu kamu tahu, ini dia berikan gambaran kenapa dia tidak emosi anaknya mati. Anak saya mati bukan karena tusukan orang itu, tapi karena ajalnya sudah datang. Ini jawabannya. Jadi orang yang beriman sama Allah sangat yakin dengan itu. Teman-teman sekalian, kalau ada orang ditabrak mobil atau dia naik di atas kapal, kapalnya tenggelam, selama ajalnya nggak datang, belum datang, tidak akan mati. Orang sehat keluar dari rumahnya dengan mobil Mercy yang baru, kalau memang ajalnya tabrakan akan mati, selesai. Memang begitu keyakinan orang yang beriman. Jadi ternyata masalah orang menusuk itu sebabnya, tapi bukan berarti itu dia mati gara-gara tusukan tadi. Ini keyakinan yang luar biasa, memberikan gambaran kepada kita. Perlu kita fahami juga satu hal, teman-teman sekalian, ini berhubungan dengan masalah akidah. Sedikit saya keluar dari kisah ini menguatkan apa yang disampaikan oleh Abdullah tadi. Dalam Islam, mati itu cuma satu. Mati cuma satu. Kalau ada orang ditabrak kereta api, kepalanya hancur. Ada orang yang naik pesawat terbakar, meledak, nggak ditemukan ya sedikit pun potongan tubuhnya. Ada orang naik kapal laut, kemudian tenggelam, dimakan oleh ikan, habis tubuhnya, nggak ditemukan. Dengan ada orang mati di atas ranjang, kira-kira mana mati yang enak nih? Hah? Masa? Nggak mau dimakan ikan hiu? Kalau antum dikasih tiket gratis first class, tapi dibilang setengah jam lagi meledak pesawatnya, mau nggak? Naik kapal laut, kapal yang paling mewah, semuanya ada di atas, tapi di tengah lautan nanti ada ombak besar, di situ penuh ikan paus, ikan hiu, mau nggak? Jadi begini memahaminya, teman-teman sekalian. Ini agama mengajarkan kita, subhanallah. Ini akan membuat orang yang saya bilang tadi di awal, kalimat la ilaha illallah, membuat orang takut jadi berani, orang miskin jadi kaya, orang lemah menjadi kuat. Itu kalimat ini luar biasa. Jadi ternyata dalam Islam mati itu cuma satu. Masalah proses dia mati itu mungkin bisa beragam, tapi mati cuma satu. Yang mereka lihat semua tadi jenis-jenis mati, orang tabrak kereta api, meledak di pesawat, tenggelam di lautan, dimakan ikan, dan di atas ranjang, sama saja. Proses sakaratil maut, ruh dikeluarkan oleh malaikat. Yang ditabrak kereta api nggak lagi bilang, aduh kepala saya sakit. Yang meledak di atas pesawat mengatakan, aduh badan saya panas, dimakan ikan, aduh badan saya sakit, cabit-cabit ikan, enggak ada.
Cuma lihat satu, malaikat maut datang, kalau dia orang beriman, mudah keluar ruhnya seperti air dari mulut kendi, atau dia orang fasik, dosa banyak maksiat tidak sempat tobat, naudzubillah, atau orang kafir lebih berat dari, atau seperti bulu domba yang dibasahkan, ditaruh di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Ini ada bahasan saya tentang ini, tidak adanya ruh gentayangan di tema bekal dunia akhirat. Coba dibuka di YouTube atau di web saya. Di www.khalidbasalam, judulnya bekal dunia akhirat, ada tema saya bahas masalah tidak ada ruh gentayangan, dan saya panjang lebar jelaskan masalah hadis itu. Tapi jelas dalam Islam seperti itu. Jangan pernah takut dengan masalah kematiannya. Orang paham ini, kenapa para sahabat begitu dipanggil jihad mereka berani? Karena mereka yakin, kalau ajal saya belum datang, mau saya lawan 1000 orang pun saya tidak akan mati. Memang sudah begitu. Ini keyakinan yang harus difahami. Dan ajal itu, kalau datang tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, dan ajal ini kalau bahasa saya pribadi dalam ceramah, itu tanggal expire. Jadi bukan cuma makanan kaleng punya tanggal expire, kita semua punya tanggal expire, pohon, langit, bumi, semua punya ajal namanya. Dikuli ajalin kitab, semua sudah dicatat dalam kitab, semua punya ajal, gitu kan. Pernah ada sahabat mecahin piring pembantunya, dia marah sama pembantunya. Lalu Nabi SAW dengar, dipanggil oleh Nabi SAW, kenapa kau marah dengan pembantunya? Rasulullah, piring baru saya beli dipecahin. Kata Nabi SAW, jangan kau marah dengan pembantumu, karena piring yang dipecahkan olehnya punya ajal sebagaimana kau punya ajal. Kalau bukan pecah di tangannya, akan pecah di tanganmu. Ini gelas kalau saya lagi pegang teman-teman sekalian, kemudian tiba-tiba jatuh pecah. Emang pada saat itu sudah saatnya pecah. Saya penyebabnya saja, saya yang memegangnya. Kalau bukan saya yang pegang, moderator yang pegang, tetap akan pecah pada saat itu. Jadi kalau lagi naik motor, ban motornya pecah, itu tandanya apa? Ajal bannya sudah datang. Sebabnya ada paku, sebabnya. Jangan bilang, oh ini karena paku, bukan karena paku, ajal. Sudah ajal. Beli baju setrika hangus, bukan setrikanya, emang sudah ajalnya. Beli makanan taruh di kulkas, besok mau dimakan sudah berjamur, emang sudah ajalnya. Ini keyakinan, nggak boleh sembarangan. Kalau kita yakin dengan ini, akan tenang hidup kita. Oh sudah ajal, udah selesai. Mau keluar apalagi kalau sampai manusia mati, kakek, nenek, istri, suami, anak meninggal, ajalnya. Mau nangis darah tetap tidak akan hidup. Udah saatnya dia pulang, gitu. Seperti itu. Kita kembali ke kisah tadi. Jadi Abdullah merasa tenang karena dia tahu itu ajal anaknya datang. Jadi nggak perlu saya repot-repot balas dendam. Percuma. Saya bilang balas dendam, tetap memang dasarnya mati anak saya pada saat itu. Gitu. Lalu dia jelaskan kenapa tetap dia makan. Dia bilang, dan Tuhan saya Allah mengajarkan kepada saya untuk menghabiskan makanan ini. Kalau saya buang seperti yang kamu bilang, maka Allah berfirman, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbihi kafura. Orang-orang yang mubadzir buang sesuatu yang masih bisa bermanfaat itu saudaranya syaitan, dan syaitan kufur kepada Tuhannya. Maka saya akan makan makanan ini, lalu kemudian saya akan urus jenazah anak saya. Selesai. Enak gak jadi orang beriman? Musibah berat datang bisa ditanganin, gitu kan? Karena dia tahu ada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada banyak ratusan kisah seperti ini orang-orang saleh. Insya Allah kalau masih ada waktu saya akan jelaskan nanti di akhir penutupan kita. Ini kubu orang yang beriman, satu saja sudah cukup membantah semua orang-orang kafir tadi. Ini sudah luar biasa ketenangan hidupnya, tinggal di padang pasir, di kemah, tapi menghadapi kematian anaknya bisa dihadapi dengan sangat tenang, dan bisa bahkan menikmati makanan yang sedang ada karena punya ilmunya. Kita masuk ke inti pertanyaan tadi. Baiklah, saya mau yakin Tuhan saya Ustaz Allah, tapi Allah itu ada di mana Ustaz? Kenapa Allah tidak kelihatan? Dan bagaimana saya berhubungan dengan Allah? Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita ini berada di atas langit. Sebagaimana banyak dalam firman Allah, Allah mengatakan tsumma stawa 'alal arsy, lalu bersemayam di atas singgasana, gitu kan? Kemudian juga ada hadis Bukhari tentang sholat malam, di mana Allah Subhanahu Nabi SAW mengatakan kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, turun dari atas ke bawah kan? Nggak mungkin dari bawah ke atas. Allah turun ke langit bumi dan bertanya kepada para malaikat, adakah yang meminta tolong saya tolong, ada yang punya hajat saya punya, atau ada yang bertaubat saya ampuni. Pernah juga dalam hadis Bukhari, seorang sahabat lagi lewat, kemudian ada budak wanita sedang jalan bersamanya, budak wanitanya dia. Lalu kata Nabi SAW, sebentar, saya mau tanya dulu budak wanita kamu ini. Baiklah, kata tuannya, silakan. Kata Nabi SAW, di mana Allah? Tanya kepada budak wanita itu. Budak itu mengatakan, di langit. Lalu kata Nabi SAW, siapa saya? Kata perempuan itu, Anda utusannya, utusan Allah. Kata Nabi SAW, bebaskan budakmu ini karena dia beriman kepada Allah. Saksi bahasan dia mengatakan Allah ada di atas langit. Baik, jadi ini jawaban pertama, Allah ada di mana? Allah di atas langit. Pertanyaan kedua, lalu kenapa Allah tidak kelihatan? Jawabannya teman-teman sekalian ada pada saat kita awal sholat. Waktu kita mau sholat, kita mengatakan Allahu Akbar. Ini jawabannya. Akbar ini dalam bahasa Arab sesuatu yang digunakan untuk melampaui batas. Jadi misal gini, karena Al-Quran dan Sunnah dalam bahasa Arab, kita pelajari bahasa Arab itu. Kalau orang Arab melihat sebuah benda besar, bagi dia ini besar, dia mengatakan kabir. Masjid misalnya, Cut Mutia kabir, bisa dikatakan begitu.
Tapi kalau orang Arab ini melihat sebuah benda yang besar sekali, bagi dia pribadi tidak ada lebih besar daripada itu, maka dia menggunakan kalimat akbar. Kalau bahasa Indonesia, kamus kita menggunakan istilah maha. Makanya diterjemahkan, kalau maha berarti nggak ada lagi di atasnya. Maka Allah diterjemahkan di sini Allahu Akbar, Allah maha besar. Tapi secara letter-let makna bahasa Arabnya kita mengikrarkan Allah itu yang paling besar, nggak ada lagi lebih besar daripada itu. Ini jawaban. Bagaimana memahaminya? Kita ikutkan dengan atau kita kuatkan dengan sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, kata Nabi SAW, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini dibandingkan dengan langit yang ada di atas kepala kalian. Dan kebetulan waktu itu Nabi SAW sedang menafsirkan surah Al-Mulk ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 lapis langit tibaqa, susun 1 2 3 4 5 6 7, bumi di bawahnya, gitu kan. Jadi ini langit yang pertama nih, kita di bawahnya. Di atasnya masih ada 6 lapis langit. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kau tidak akan pernah bisa mendapatkan kekurangan di makhluk atau ciptaannya Allah, gitu kan. Kemudian Allah SWT tantang kita, coba lihat matamu angkat ke langit, maka niscaya kau akan turunkan pandangan matamu dalam kondisi capek sementara kau belum dapatkan kelemahannya, celah buruknya, retakannya. Lalu kata Allah, coba kembalikan pandanganmu sekali lagi, maka kau akan temukan pandanganmu, kau akan turunkan dalam kondisi letih sementara kau belum dapatkan kelemahannya. Baik, waktu menjelaskan tafsir ayat ini, kata Nabi SAW, perumpamaan bumi kalian dibandingkan langit pertama hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dalam riwayat lain dikatakan seperti biji dibuang di sawah. Makanya kita putar-putar dimanapun di muka bumi ini nggak pernah lihat ujungnya langit. Ada yang pernah lihat ujungnya langit nggak? Kalau ada sampaikan, kita juga mau lihat. Mau di Amerika, mau di Saudi, mau di Indonesia, langitnya gini-gini terus. Nggak pernah kita dapat ujungnya. Ternyata jawabannya secara dalil memang karena dia besar. Seperti padang pasir yang luas, kita seperti cincin yang kecil. Dan ternyata teman-teman sekalian, subhanallah, ini membenarkan firman Allah dan perkataan Nabi Muhammad SAW. Ini bukan cuma statement wahyu, secara ilmiah juga terbukti. Semua ilmuwan sepakat mengatakan manusia mustahil ada yang bisa menjamah langit dengan tangannya, karena jarak antara bumi sama planet-planet saja yang miliaran jumlahnya berada di bawah langit, itu sudah mustahil manusia bisa jangkau. Saya pernah jelaskan ini, dan salah seorang dosen di UI, teman dekat saya, dia kebetulan salah satu ketua ormas Islam, ikut sama saya sampai ke Ternate, itu ada daurah pesantren kilat. Terus saya jelaskan, dia bilang, Ustaz tahu nggak? Dalam ilmu pengetahuan pada abad 18, kebetulan beliau mengajar ilmu pengetahuan alam, abad 18, para ilmuwan mengira bahwasanya planet terbesar di langit ini hanya matahari, dan matahari itu terbukti secara ilmiah jutaan kali lebih besar daripada bumi. Seperti itulah. Dan ternyata para ilmuwan dikagetkan di abad ke-19, satu abad setelah itu, dengan teknologi lebih canggih, ternyata di langit ini, di alam semesta ini, ada miliaran matahari dengan planet-planetnya dengan jarak sekian juta tahun. Jadi ternyata bukan cuma matahari ini satu nih, ada banyak matahari miliaran jumlahnya dengan planet-planetnya, dan jaraknya sudah sekian juta tahun, lebih jauh lagi. Artinya teman-teman sekalian, bintang-bintang yang miliaran jumlahnya ini semua berada di bawah langit pertama. Makanya ilmuwan mengatakan mustahil manusia bisa jamah langit dengan tangannya, nggak mungkin. Subhanallah, saya pernah baca buku anak saya kelas 2 SD, ilmu pengetahuan alam. Kita pelajari itu waktu kita masih SD. Saya waktu itu tidak ingat lagi kan gitu. Tapi jelas anak saya lagi belajar kelas 2, saya buka. Kebetulan judulnya Alam Semesta. Ada satu paragraf yang menggelitik saya. Bunyinya begini. Jarak terbukti secara ilmiah, jarak antara bumi sama Pluto, yang satu matahari sama kita nih, planet sama Pluto, jaraknya secara ilmiah 274 tahun kecepatan cahaya. Sudah 274 tahun tambah kecepatan cahaya, gitu kan. Ini luar biasa. Anggap 274 tahun saja deh. Saya kadang-kadang bercanda di pengajian saya bilang, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kirim astronot bayi umurnya 70 tahun mati tengah jalan, gitu kan. Belum sampai ke Pluto tuh. Itu baru satu matahari dengan kita. Bagaimana dengan yang lain-lainnya nih? Tentu teman-teman yang tahu tentang ilmu pengetahuan lebih dalam masalah ini, gitu kan. Jelas ini luar biasa faktanya, tapi semua itu berada di bawah langit pertama. Kata Nabi SAW, di atasnya ada langit kedua. Besarnya langit kedua itu digabung antara bumi sama langit pertama hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya langit ketiga, langit kedua satu dan bumi digabung tiga-tiganya seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit keempat, langit 3, 2, 1 dan bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit kelima, 4, 3, 2, 1 dan bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit ketujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6 lapis langit dan 1 bumi dibanding dengan langit ketujuh seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atas kepala kita semuanya. Pertanyaannya, kita berada di mana? Ini luar biasa, seperti padang pasir yang luar biasa luasnya gitu. Jadi kita seperti debu yang lebih kecil lagi daripada debu di padang pasir itu.
Yang terjadi teman-teman sekalian, kita punya rukun iman namanya, kita beriman. Termasuk iman pertama tentang Allah. Yang kedua iman apa? Hah? Rukun iman yang kedua? Saya kira nggak tahu, kalau nggak tahu saya keluar dari masjid. Iman kepada malaikat, makhluknya Allah yang jumlahnya sangat banyak dan postur tubuhnya jauh lebih besar daripada manusia, gitu kan? Langit itu yang 7 lapis teman-teman sekalian, tempat dihuni oleh malaikat. Makhluknya Allah paling banyak bermarkas di situ, bertempat. Sampai kata Nabi SAW, di langit ke-7 ada sebuah rumah namanya Baitul Ma'mur. Surah At-Tur menjelaskan itu. Tempat tawafnya para malaikat. Kalau kita di bumi ini Ka'bah untuk manusia sama jin, kalau di langit ke-7 itu malaikat, Baitul Ma'mur. Surah At-Tur kalau nggak salah ayat 5 atau ayat 6-nya menyebutkan wal Baitul Ma'mur, gitu kan? Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari, setiap hari 70.000 malaikat tawaf, pergi nggak pernah kembali lagi. Riwayat mengatakan masuk ke dalamnya dan tidak akan keluar lagi. Allah sudah musnahkan. 70.000 lagi besok, terus begitu. Berapa jumlah malaikat? Dan malaikat ini kata ulama ada namanya ismul jins, ada ismul fard. Ada nama kelompok, ada nama individu. Tentu khilaf di antara ulama tentang nama-nama malaikat ini ya. Ada yang mengatakan misal Raqib dan Atid itu cuma istilah. Istilah malaikat yang mencatat amal. Tapi ada yang mengatakan tidak. Raqib memang nama malaikat yang mencatat amal baik, Atid yang mencatat amal buruk. Ini dua ulama. Kita ambil pendapat yang kedua misalnya, mengatakan Raqib malaikat mencatat amal baik dan Atid mencatat amal buruk. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ayat dalam surah Qaf, gitu kan? Baik. Sekarang kalau Raqib dan Atid setiap manusia pasti ada di pundak kanan dan kirinya. Jumlah populasi manusia hari ini teman-teman sekalian 7,3 miliar jumlah manusia. Dari yang bayi sampai orang tuanya yang masih hidup. Berarti kalau setiap manusia ada Raqib dan Atid, berapa jumlah Raqib dan Atid? 14,6 miliar. Itu baru malaikat yang dampingi manusia. Ada tentu bahasan sendiri. Kalau teman-teman tahu Ustaz, ada buktinya nggak malaikat ada? Ada. Dalam hadis kata Nabi SAW, semua kalian punya qarin, pendamping dari malaikat dan dari syaitan. Malaikat selalu ingatkan kebaikan, syaitan mengingatkan keburukan. Syaitan bisa ada yang lihat syaitan nggak? Nggak ada kan? Dari mana kita tahu syaitan ada? Dari bisikannya. Malaikat juga kita tahu dari bisikannya. Jadi misal gini, coba niat nanti malam saya mau sholat tahajud, terus terbangun tuh. Itu yang bangunin kata ulama malaikat kita, pendamping. Tiba-tiba ada bisikan dalam hati, tahajud, sholat. Itu udah azan, ada orang miskin lewat, bantu. Itu majelis ilmu hadir. Itu bisikan malaikat. Kita tangkap nggak? Nanti syaitan membisikkan juga, jangan, malam masih panjang, tidur aja, besok ada meeting, nanti kamu ngantuk, macam-macam. Tinggal dia milih yang mana nih. Itu bukti nyata ada malaikat dan ada syaitan, gitu kan? Baik, kita bahas nih masalah malaikat. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, waktu saya sedang dimi'rajkan ke langit, naik ke langit menerima perintah sholat, gitu kan? Maka saya menembus 7 lapis langit tersebut, dan demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, tidak ada tempat yang saya lewati di 7 lapis langit itu ukuran 4 jari manusia, kecuali saya temukan malaikat sedang sujud atau ruku. Penuh dengan malaikat tuh, yang luas langit ini penuh dengan malaikat, luar biasa. Dan malaikat saya katakan tadi ada nama kelompok, ada nama individu. Kalau individu seperti Jibril, Mikail, Israfil, ini nggak ada malaikat lain, cuma satu saja. Tapi tadi Raqib dan Atid, ada Munkar dan Nakir, ada malaikat maut, gitu kan? Jadi kalau ada 1 juta orang mati, 1 juta malaikat yang cabut ruhnya, gitu kan? Bukan satu saja malaikat, seperti itu memahami. Tapi ini ada bahasan sendiri tentunya. Intinya langit itu dipenuhi oleh malaikat. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, pantas langit itu mengeluarkan suara seperti unta, induk unta yang terbebani dengan sangat berat, karena berat punggungnya dia ngeluarin suara. Pantas langit mengeluarkan suara seperti itu, karena tidak ada ukuran 4 jari manusia di langit sana kecuali ada malaikat yang sedang ruku atau sujud. Jadi penuh mereka. Di atas langit ke-7 teman-teman sekalian, ada tempat namanya Sidratil Muntaha. Pernah dengar ya? Ini disebutkan dalam banyak surah Al-Quran juga tentang pertemuan Nabi SAW dengan Jibril di Sidratil Muntaha. Ini besarnya kata Nabi SAW digabung antara 7 lapis langit dengan bumi, 8-8-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atas Sidratil Muntaha Allah ciptakan sebuah lautan. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa kana arsyu 'alal ma', singgasananya Allah di atas air. Kata Nabi SAW ada lautan, luasnya lautan itu digabung antara Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 9-9-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Di atasnya ada arsy-nya Allah. Arsy-nya Allah ini singgasana Allah, besarnya kata Nabi SAW digabung antara lautan tadi, Sidratil Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 10-10-nya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Itu di bawah arsy-nya Allah. Dan kata Nabi SAW, Allah di atasnya akbar, Allah lebih besar. Teman-teman, saya kuatkan dalilnya dengan ayat yang sering kita baca untuk ngusir setan. Ayat apa? Ayat kursi. Ayat ini artinya informasi. Kursi itu dalam bahasa Arab bukan kayak yang kita dudukin nih. Tapi kursi itu artinya dalam bahasa Arab pijakan kaki raja di singgasana. Jadi kalau raja mau naik singgasana ada pijakan kaki, itu bahasa Arab artinya, itu bahasa Arabnya kursi.
Jadi ayat kursi artinya informasi tentang pijakan kakinya Allah di singgasana. Apa yang kita sering baca? Wasi'ah. Wasi'ah itu artinya telah menutupi, telah meluasi. Kursiyuhu, pijakan kakinya dia, Allah. Lanjutan ayatnya, as-samawati wal ard, pijakan kakinya saja Allah di singgasana telah menutupi seluruh langit dan bumi ini. Kalau pertanyaannya, lalu kenapa Allah tidak kelihatan? Karena Allah terlalu besar untuk dijangkau oleh mata manusia. Gak bisa. Kita lihat matahari aja, coba lagi terang seperti ini, lagi panas, kita lihat setengah jam mungkin bisa buta matanya. Gak bisa lihat cahaya. Dan bukan cuma kita teman-teman sekalian, semua nabi-nabi belum ada yang lihat Allah. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang penutup, Nabi mulia dalam hadis Bukhari, waktu beliau menikah dengan Aisyah, Aisyah bertanya pertama kali, mengatakan, ya Rasulullah, waktu anda mi'raj ke langit, har tara rabbak, anda sempat lihat Tuhan anda enggak? Kata Nabi SAW, Allahu nurun ala nur anna arah, Allah itu cahaya di atas cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya? Sebelumnya Nabi Musa AS sempat bilang, waktu terima 40 hari di Bukit Tursina menerima kitab Taurat, ya, ini tiap hari turun nih, turun satu surah, berapa ayat gitu. Nabi Musa AS di atas gunung Tursina, menyaksikan tuh fenomena alam, pergantian siang malam, sebentar hujan, sebentar panas, hewan-hewan yang lari dari gunung yang banyak. Tursina itu perlu teman-teman tahu, itu lembah padang pasir penuh dengan mungkin ratusan gunung-gunung batu, gitu kan. Dan ada gunung-gunung yang tinggi, ada di situ dikenal dengan Gunung Tursina, tempatnya Nabi Musa naik gunung tertinggi. Jadi bisa lihat semua yang lainnya gitu. Nabi Musa AS selama 37 hari waktu berjalan, kagum-kagum dengan ciptaan Allah nih. Hari ke-37 dari 40 hari itu, sempat Jibril AS datang membawa ayat, lalu Musa berkata, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, saya ingin melihatnya, mau lihat Allah. Lalu Jibril AS sampaikan, lalu Allah berfirman kepada Musa AS, dikatakan, wahai Musa, Jibril bilang, Tuhanmu mengatakan kepadamu, ya. Waktu dalam ayat Quran dikatakan, a'udzu minasyaitonir rajim, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku, izinkan aku melihat padamu. Qala lan tarani, kata Allah, kau tidak akan mampu melihatku, hai Musa. Tapi Allah enggak mau kecewakan, Allah mengatakan, walakin anzur ilal jabal, tapi coba lihat gunung-gunung yang ada di sekitarmu itu. Karena Nabi Musa paling kagum dengan gunung-gunung batu itu. Fa in istaqarra makanahu, kalau mereka bisa menampung kedatanganku, fasawfa tarani, kau akan bisa melihatku. Lalu Allah bilang, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, waktu Tuhannya Musa sudah mulai baru niat mau datang, belum datang gitu kan. Ja'alahu dakka, semua gunung itu berantakan, hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa tiba-tiba pingsan karena lihat batu bertabrakan di depan matanya. Waktu dia bangun, Musa cuma mengatakan, saya sudah beriman kepadamu ya Allah. Sudah. Jadi nabi-nabi pun belum ada yang lihat Allah. Pertanyaannya, kapan kita melihat Allah? Nah, hadis Bukhari menjelaskan kita akan melihat Allah di hari kiamat nanti. Yang pertama di mahsyar. Hadis pertama kata Nabi SAW, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian di mahsyar, tapi dalam bentuk cahaya yang terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Makanya sebagian ulama mengatakan ciri Lailatul Qadar walaupun di akhir bulan itu ada bulan purnama. Sementara karena diambil dari hadis ini. Jadi Allah masih dalam bentuk cahaya, belum ketahuan, belum kelihatan, tapi manusia sudah tahu dan seluruh tahu pada saat itu ini Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertama kali kita akan lihat secara fisik Allah di surga. Dan kata para ulama, melihat Allah ini adalah nikmat terbesar di surga. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya Nabi SAW bersabda, kalau seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, termasuk yang disiksa dulu di neraka, yang punya dosa-dosa disiksa di neraka, semua sudah keluar. Di neraka itu tinggal orang munafik sama orang kafir aja, udah nggak ada lagi orang yang akan masuk ke dalam surga gitu. Sudah keluar semua, sudah masuk surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan ahli surga dan berkata kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan nikmat yang saya berikan? Maka mereka semua mengatakan, nikmat apa lagi ya Allah? Yang kami inginkan setelah Engkau selamatkan kami dari neraka, kami masuk ke surga. Perlu kita tahu teman-teman sekalian, insya Allah kita semua masuk di surga. Penghuni surga bisa lihat penghuni neraka agar mereka terus bersyukur kepada Allah. Penghuni neraka bisa melihat penghuni surga agar mereka selalu menyesal. Memang begitu. Maka mereka berkata dalam hadis Bukhari Muslim ini, nikmat apa lagi Allah setelah Engkau selamatkan kami dari neraka, kami masuk ke dalam surga. Sudah luar biasa nih. Belum bicara nikmat makanan, minuman, pakaian, fasilitas permadani dan segala ini belum dibahas. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala dalam dua riwayat Bukhari, yang pertama, hari ini aku angkat murkahku, kalian boleh berbuat semau kalian. Artinya ahli surga sudah tidak ada hukuman lagi. Lalu kata Nabi SAW, dan ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan. Semenjak itu mereka akan buat kebaikan saja. Yang kedua, ini yang saksi bahasan, Allah mengangkat hijabnya, pembatas antara dengan hamba-hambanya. Lalu pertama kali seluruh penghuni surga melihat Allah, dan begitu mereka melihat fisik Allah, mereka langsung mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia.
Maka semua buku teman-teman sekalian, tidak terkecuali, asal buku ini berujukan dengan Al-Quran dan Sunnah, menjelaskan masalah fasilitas surga, pasti mereka menulis nikmat terbesar di surga itu adalah melihat wajahnya Allah. Jadi bukan permadani, bukan istana, bukan bidadari, tapi melihat wajahnya Allah. Dan dikatakan pada hadis ini penutupannya, Allah memperlihatkan dirinya untuk ahli surga setiap pagi dan setiap sore. Jadi mereka melihat fisik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini alasan kenapa Allah tidak kelihatan. Tinggal pertanyaan terakhir, bagaimana saya berhubungan dengan Allah? Saudaraku sekalian, kita buat semacam ilustrasi pikiran saja ya. Tulisan namanya Allah. Allah ini Tuhan kita, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Yang menyembah selain Allah kafir, yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya syirik. Dua-dua ini nggak boleh. Kita harus murni berhubungan dengan Allah. Bagaimana caranya? Di bawah namanya Allah itu kita lingkarin lagi lingkaran, tulisannya ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, doa, berzikir, semua rangkaian ibadah itu dari mana kita tahu? Dari Allah. Allah turunkan kitabnya dari langit, Allah utus nabi-nabi mengajarkan kepada kita, ini haram, ini halal, ini dikerjakan, ini jangan dikerjakan, ini batalin sholatmu, ini memberikan pahala ekstra dan seterusnya. Kita tahu dari situ, dari wahyu kan. Jadi Allah turunkan tuh. Nah, ibadah-ibadah ini kita tahu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang ibadah-ibadah ini adalah satu-satunya cara untuk berhubungan dengan Allah. Cuma yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian satu hal, dan ini perlu kita tanamkan terutama di negara kita Indonesia. Ibadah yang kita lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala ini, sholat, puasa, zakat, takziah dan seterusnya, semua itu harus seperti yang Allah mau, bukan yang kita mau. Di Indonesia ini banyak orang mau ibadah tapi semaunya sendiri, bukan maunya Allah. Nggak bisa, harus seperti yang Allah mau. Bagaimana caranya seperti yang Allah mau agar sama dengan seperti yang Allah mau? Ikuti buku panduan, ada Al-Quran, ada Sunnah, ini panduannya. Kalau nggak ikutin ini maka salah, nggak diterima udah. Nah, banyak orang salah paham nih. Ibadah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dikenal dengan bid'ah. Apa itu bid'ah? Ibadah yang dibuat tidak ngikutin Sunnah Nabi, kan gitu. Itu versi lawannya, versusnya Sunnah dengan bid'ah, gitu kan. Ini lawannya nih. Sunnah yang dicontohkan oleh Nabi, bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Banyak orang kadang-kadang alergi dengan istilah bid'ah, padahal sebenarnya ini dari lisan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis Irbad yang masyhur, berpeganglah teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Berpegang teguh pada keduanya, sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, walaupun dengan gigi geraham kalian. Pegang, apapun godaannya jangan terpengaruh, tetap. Dan hati-hati dengan perbuatan-perbuatan ibadah yang baru-baru dibuat. Karena itu semua akan membawa pelakunya pada kesesatan, kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Jadi ada istilah bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa bid'atin dhalalah wa dalalatun finnar. Ini riwayat sahih menyebutkan masalah ini. Jadi teman-teman sekalian, jangan alergi dengan istilah bid'ah, karena bid'ah ini datang dari lisan Nabi Muhammad SAW. Artinya semua ibadah yang tidak punya rujukan wahyu. Saya kasih contoh rasional. Kalau teman-teman lagi bekerja di satu perusahaan, lalu pimpinan perusahaan bilang, ini baju perusahaan ya, warnanya putih, ada logo perusahaan. Jam kerja jam sekian sampai jam sekian. Ada pegawai datang, sudah diterima, tapi dia nggak pakai baju perusahaan, dia pakai bajunya sendiri. Ada logo perusahaan putih, dia nggak mau putih, dia pakai warna hitam. Rapi memang rapi, tapi perusahaan nggak mau, harus pakai baju perusahaan. Jam kerja ditentukan jam 7 sampai jam 5, enggak, dia datang jam 9, dia keluar jam 2 siang, dia ikuti peraturannya sendiri. Kira-kira masih dipekerjakan nggak? Pecat. Nggak ikuti peraturan. Ini baru peraturan manusia. Bagaimana peraturannya Allah? Nggak bisa, nggak diterima sholat kalau belum masuk waktu, nggak tutup aurat, nggak wudu, gitu, bersih dari najis, gerakan dan bacaannya benar, itu baru bisa. Kalau nggak bisa. Dan harus ibadah itu yang dipandu. Subhanallah, banyak sekali orang sibuk dengan perbuatan bid'ah, teman-teman sekalian. Sibuk dengan bid'ah. Apa itu bid'ah? Ibadah yang dibuat-buat, nggak pernah Nabi contoh ini. Saya kadang-kadang bilang begini, teman-teman sekalian, ibadah yang disunnahkan saja sudah terlalu banyak. Gimana caranya orang membuat perbuatan bid'ah ini? Kapan ada waktunya tuh? Coba ya, kita azan subuh, ada sholat sunnatul fajr, kemudian sholat subuh, duduk habis itu zikir pagi, namanya zikir pagi, biasanya maksurat yang dibaca. Maksurat ini istilah bagi zikir pagi sore, bukan berarti saya rujuk kepada buku ya, tapi ini istilah yang sering dipakai oleh para ulama. Jadi zikir pagi, sebentar istirahat ada sholat duha. Habis istirahat sebentar duha kayak begini sudah menjelang duhur, ada qobliyah duhur, duhur, ba'diyah duhur. Istirahat sebentar ada asar, qobliyah asar, asar ada zikir sore. Istirahat sebentar ada maghrib, qobliyah maghrib, maghrib, ba'diyah maghrib. Istirahat sebentar ada isya, qobliyah isya, isya, ba'diyah isya. Istirahat sebentar ada sholat tahajud, kembali lagi subuh. Padat nggak kira-kira? Luar biasa padatnya. Ini belum bicara masalah takziah, belum bicara masalah ziarah kubur, jenguk orang sakit, bakti orang tua, hadir majelis ilmu, belum kita bicara nih. Itu udah padat. Ngapain buat-buat ibadah yang tidak ada sunnahnya? Anggaplah kalau anda bilang yang sudah bid'ah hasanah, terserah anda deh. Tapi sunnah ini ada.
kerjain ini nih, habisin waktu di sini, ini aja sudah padat sekali, gitu kan. Kalau kita lalaikan ini, kita buat ibadah yang tidak ada panduannya, pasti akan tertinggal yang ada panduannya, kan gitu. Nggak mungkin dua perbuatan bersatu dalam satu kegiatan, kan? Pasti akan berpisah. Tidak mungkin orang makan dan tidak makan, nggak mungkin. Pasti salah satunya, gitu kan? Nggak mungkin orang berdiri dan duduk, pasti dia berdiri atau duduk, nggak bisa bersatu. Maka seperti itu, sibukkan diri dengan sunnah maka akan aman. Saya tutup teman-teman sekalian dengan salah satu contoh ibadah ini. Ibadah yang paling sering dibahas, kalau pengalaman saya dalam pengajian, itu masalah doa. Salah satu substansial ibadah ini doa. Doa ini artinya curhat, bahasa sederhananya. Sampaikan hajat kita kepada Allah. Allah nikmatnya nggak pakai operator, langsung saja, tinggal puji minta, selesai. Minta apa saja, yang penting tidak haram maka dikasih sama Allah. Tapi yang sering muncul pertanyaan begini, Ustaz, dari mana saya tahu kalau doa saya sudah diijabah sama Allah? Saya sudah berdoa nih, dari mana saya tahu sudah diijabah? Maka jawabannya begini teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan jawaban doa dalam bentuk sinyal. Ini bahasa saya pribadi ya, dalam bentuk sinyal. Misal gini, ya Allah sembuhin saya, apakah Allah akan lemparin obat dari langit? Baik. Ya Allah mudahin jodoh saya, apakah Allah lempar manusia dari langit? Ya Allah mudahin rezeki saya, apakah Allah akan lemparin duit dari langit? Enggak. Lalu bagaimana saya tahu kalau saya diterima doa saya, Ustaz? Datang dalam bentuk sinyal. Sinyal. Ini misal gini, ya Allah sembuhin saya. Kita sudah ringin sama Allah, menangis sholat tahajud, Allah sudah ijabah. Dari mana kita tahu diijabah? Besok ternyata kita konsultasi dengan, bukan kali, kedatangan tamu di rumah misalnya, ini contoh saja. Kemudian kita ngobrol-ngobrol umum lah, tiba-tiba sempat ngobrolin masalah penyakit kita nih. Lalu teman kita tuh bilang, oh setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Kita ke dokter itu, konsultasi cocok, resepnya cocok, sembuh. Pertanyaannya, dokter sama resep yang sembuhin? Demi Allah bukan. Itu jawaban doa kita. Sinyalnya di situ. Kalau kita tidak dapat kesembuhan dari Allah, mau dokternya spesialis dari manapun, obatnya semahal apapun, tidak akan sembuh. Kita minta jodoh, Allah bukakan sinyal, tiba-tiba ada kecenderungan, ada orang yang nawarkan, dan seterusnya. Jadi salah kalau orang nyalain Allah, jodoh saya belum datang-datang. Berapa banyak orang yang Anda tolak coba? Hah? Datang putih ditolak, hitam ditolak, pendek ditolak, tinggi ditolak. Ini mau nikah sama siapa? Manusianya yang rewel. Bahkan subhanallah, Allah manja dia, datang ini, nggak mau hitam. Baik, ada tiba-tiba yang mulai sedikit sawo matang berubah. Nolak lagi, datang yang putih, tapi kurus. Jadi luar biasa, sampai tua nggak nikah, gitu kan? Tangkap sinyalnya Allah, ya sudah istikharah 2 rakaat, ya Allah kalau baik pilihkan. Udah, kan gitu. Mudahin rezeki saya, tiba-tiba ada yang tawarin kerja, tiba-tiba ada yang tawarin bisnis, tangkap sinyalnya. Bisnis apa nih? Di mana alamatnya? Berapa modalnya? Bagaimana hitungan laba ruginya? Kita lalu tangkap sinyalnya, kita dapat sinyal itu. Jadi begitu memahami dalam masalah doa. Baik, mohon maaf teman-teman sekalian, saya sering kali diceramah seperti ini, tidak terlalu fokus ke pertanyaan. Maaf ya, saya tidak fokus ke pertanyaan, karena saya berharap Anda pulang bawa ilmu. Kadang-kadang begini pengalaman saya, begitu ada yang bertanya, apalagi kalau di luar tema, sering kali ilmu yang antum bawa ini sudah buyar. Padahal kalau pulang dalam bawa ilmu seperti ini itu sudah luar biasa. Itu jauh lebih baik, tinggal kita praktekin. Pertanyaan kadang kancoin gitu. Nanti tiba-tiba ada yang tanya masalah asuransi, ada yang tanya masalah bank syariah, bank riba, bahasan tentang Allah di mana, gitu kan? Dan sudah kita kasih jawabannya. Maka mohon maaf, saya tidak fokus ke pertanyaan. Kalau masih ada waktu kita jawab. Kalau enggak, maka saya akan tetap fokus materi dan saya tutup ceramah kita ini dengan sebuah kisah tentang hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau teman-teman yang sudah pernah dengar kisah ini, anggap ini review kembali, dan ilmu itu kalau direview maka akan lebih baik. Kalau yang belum dengar, alhamdulillah bisa ambil pelajaran darinya, gitu kan? Kisah ini salah satu dari kisah-kisah unik yang pernah diceritain oleh para ulama tentang masalah bagaimana kalau seseorang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak muda di Damaskus datang ke salah satu masjid namanya Masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah ini sampai sekarang masih ada di kota Damaskus, dan zaman dulu di zaman tabi'in, udah lama sekali. Ada seorang ulama di situ jadi imam, kemudian dia juga ngajar, ngisi pengajian di situ. Ada satu anak muda datang dari luar kota Damaskus dan melapor kepada imam ini, guru ini, kiai kalau kita ya. Saya datang dari luar kota Damaskus dan saya susah. Boleh nggak saya tinggal di masjid belajar sama Anda, tapi saya betul-betul tidak punya duit, nggak punya makanan. Bisa saya hidup bersama Anda? Artinya makan, minum sama-sama. Kata syekhnya, boleh, silakan. Tapi kau sabar, apa yang saya makan kamu makan, apa yang saya minum kau minum. Kata muridnya, baiklah. Lalu setelah 3 bulan tinggal sama gurunya, sudah mulai belajar, dia ikut bersih-bersihin masjid, dia cerita tentang keadaannya. Dia bilang, setelah 3 bulan saya tinggal dengan guru saya ini, saya baru tahu guru saya ini sangat zuhud, luar biasa. Orangnya sangat mendahulukan akhirat dari dunia, gitu kan. Nah, dia kalau ada makanan dia makan, kalau nggak ada dia puasa, nggak minta-minta sama orang. Hari ini kebetulan hari ketiga yang kami tidak punya makanan. Kami sahur 3 hari puasanya, sahur, minum air sama minum segelas air dengan sebutir kurma, buka puasa juga begitu. Ini hari ketiga, saya sangat lapar. Sebagian ulama yang menanggapi kisah ini mengatakan mungkin kebetulan puasa Ayyamul Bid,
3 hari setiap bulan. Dan memang dia lapar sekali hari ketiganya. Dia bilang, saya sangat lapar, tapi guru saya masih kuat. Dia lagi ngisi pengajian. Dia bilang, saking laparnya, saya nggak konsentrasi lagi nangkap materi, dan saya tekan perut saya agar rasa laparnya berkurang. Dalam kondisi saya lagi bingung dengan rasa lapar saya ini, maka syaitan membisikkan dalam hati saya, hai anak muda, mungkin sekarang sudah halal bagi kamu untuk mencuri makanan. Kalau tidak, kau akan mati. Lalu teruslah godaan syaitan datang kepada saya, sampai saya terfikir mencuri makanan. Maka saya pun, dia bilang, jadi zaman dulu itu tembok masjid sama rumah orang dempetan. Dan tembok dulu zaman dulu itu pohon kurma ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditancapin, lalu didempetin satu sama lain, jadi tembok. Jadi dempet sama rumah orang. Dia bilang, saya pun naik dinding masjid, kemudian saya lihat rumah pertama sebelah masjid. Saya temukan di situ ada 3 orang wanita muslimah yang tidak pakai jilbab, lagi nunun kulit domba. Lalu saya alihkan pandangan saya tahu nggak boleh lihat yang bukan mahram saya, dan itu bukan tujuan saya sangat lapar. Dia bilang, saya pindah ke rumah kedua. Rumah kedua ini kebetulan atap rumahnya orang juga pada saat dari pelapa-pelapa kurma, jadi ada celah-celah bisa dilihat, gitu kan. Dia bilang, saya lihat rumah itu kosong dan ada bau masakan. Karena laparnya saya turun dari atap, saya masuk ke dapur, kemudian saya temukan ada panci lagi dipakai masak dengan kayu bakar. Dia bilang, dalam kondisi saya melihat itu, saya buka pancinya, ternyata ada 2 buah terong yang sudah matang. Saya ambil salah satunya, saya makan. Sementara saya makan buah itu, lagi saya kunyah, sebelum saya telan, dia bilang, maka tiba-tiba iman saya kepada Allah muncul. Dia bilang, saya tiba-tiba berpikir, subhanallah, syaitan maha suci Allah, syaitan berhasil membuat saya melakukan 3 dosa sekaligus. Masuk rumah orang tanpa izin, dosa. Mencuri, mengambil terong itu dosa. Dan saya sedang memakan yang haram, 3 dosa. Maka dia bilang, tidak mungkin Allah, ini keyakinannya, tidak mungkin Allah membuat saya mati kelaparan karena meninggalkan yang ia haramkan. Lalu dia bilang, saya lepaskan dari mulut saya yang tinggal saya telan tadi, gumpalan terong itu ke lantai masjid, lalu saya pulang ke lantai itu, lalu kemudian ke lantai rumah itu, kemudian saya balik ke masjid. Dia bilang, saya balik ke masjid, saya lagi masih pengajian, saya tidak bisa tangkap apa yang dibahas, sampai bubar pengajian. Waktu lagi bubar, saya masih duduk di kursi, saya duduk di salah satu tiang masjid, ada satu perempuan datang bercadar, mendekati saya lagi bicara, saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Gak lama kemudian saya mengangkat kepalanya, menuju ke arah saya, lalu memanggil, sini ya muridku. Lalu saya mendekat, ditanya oleh syekh saya, apa kau sudah menikah? Kata muridnya, belum. Ditanya, apa kau ingin menikah? Kata anak muda ini, saya diam, nggak bisa nyaut. Yang kedua, apa kau ingin menikah? Dia diam. Yang ketiga, apa kau ingin menikah? Dia diam. Lalu kata anak muda ini, yang keempat atau syekh saya tanya, saya jawab. Saya bilang, syekh, Anda tahu, setelah Allah subhanahu wa ta'ala, hidup saya bergantung pada Anda. Apa yang Anda makan, Anda minum, saya juga makan dan minum. Sekarang sudah 3 hari kita nggak makan, cuma sahur dengan air putih sama sebutir kurma, buka puasa juga begitu. Maka sekarang bagaimana saya kalau nikah hidupkan istri saya? Kata syekhnya, ini wanita di sebelah saya yang bercadar, baru saja selesai masa iddah, meninggal suaminya 4 bulan 10 hari, dan ditinggalkan harta yang cukup buat dia. Ditinggalkan harta cukup buat dia. Dia takut, khawatir karena masih muda, fitnah. Dia ingin saya carikan jodoh. Saya anggap kamu cocok. Kamu mau? Dia bilang iya. Perempuan tanya, mau? Iya. Dikeluarkan kendi dari kamar syekhnya, dijadikan mahar. Panggil walinya perempuan, panggil saksi 2, dinikahkan. Seketika pada saat itu. Selesai menikah, karena selama ini numpang di masjid, kata syekhnya, sekarang kau boleh tinggal sama istrimu, pulanglah. Lalu dia pun bilang, saya pulang sama istri saya. Ini seketika terjadi kisahnya, dalam hitungan menit saja. Kemudian dia bilang, saya keluar dari masjid, lewatin rumah pertama yang saya manjat tadi, dilewatin. Rumah kedua yang saya masuk mencuri, istri saya berhenti, buka pintunya sambil berkata, masuklah suamiku, ini rumah kita. Rumah yang tadi dia mencuri. Ini kisah nyata. Dia bilang, waktu saya duduk di ruang tamu, kemudian istri saya bilang, wahai suamiku, tadi saya dengar kamu sudah 3 hari nggak makan, lapar nggak? Iya, lapar. Istrinya masuk ke dapur, ditemukan apa? Terong. Panci yang terbuka, terong yang sudah digigit. Spontan perempuannya bilang, siapa yang makan terong saya? Kaget dia. Maka yang terjadi, teman-teman sekalian, laki-laki ini bilang, istriku kesinilah. Demi Allah begini ceritanya. Ceritain dari awal, kronologisnya, saya lapar, saya naik, saya turun, dan seterusnya. Dan demi Allah, waktu saya lagi kunyah terongmu, saya tiba-tiba teringat kepada Allah dan takut padanya karena 3 dosa saya lakukan. Masuk rumahmu tanpa izin, saya mencuri terong itu dan saya gigit yang haram, dan masih ada terong itu saya muntahkan di lantai rumahmu. Perempuan ini, teman-teman sekalian, mengucapkan kalimat, kata para ulama, perlu diukir dengan ukiran emas. Dia mengatakan apa? Wahai suamiku, engkau meninggalkan segumpal makanan haram, itu terong tadi, bisa kamu telan tuh. Lapar, kata sebagian ulama menanggapi kisah ini, kalau dia telan halal buat dia, dia akan mati kalau nggak makan, 3 hari nggak makan. Lalu kata perempuan ini, engkau meninggalkan segumpal makanan haram, Allah jadikan makanan itu, panci yang dipakai masak, rumah yang dipakai masak, dan saya pemilik rumah ini jadi milikmu sekarang. Tangkap nggak? Jadi bagaimana hanya karena meninggalkan segumpal makanan haram, Allah jadikan makanan itu, pancinya, rumahnya, perempuan itu jadi milik dia sekarang. Hilang laparnya, dapat rumah, gitu kan, dapat pasangan hidup, dan luar biasa hanya karena meninggalkan yang haram. Sabda Nabi SAW, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik daripada itu. Maka dengan mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, kita secara otomatis akan mengetahui atau kita akan berbahagia. Baik, silakan.
Masya Allah, begitu jelas dan ilmiah penjelasan dari Ustadz. Ustadz, ini udah insya Allah kita pilihkan yang sesuai tema pertanyaannya. Semoga bisa bermanfaat untuk memperdalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kita bisa mencapai tingkat keyakinan sama seperti kisah-kisah yang Ustadz jelaskan tadi? Syukran. Yang pertama ilmu. Yang pertama ilmu. Tangga dalam agama kita teman-teman sekalian, ilmu akan mendatangkan iman, iman akan mendatangkan amal soleh. Majelis ilmu seperti ini rutinkan. Kalau tidak sempat hadir, dengar pengajian-pengajian para ulama-ulama, para dai-dai. Ilmu itu akan mendatangkan keimanan, keyakinan akan datang. Kalau keyakinan sudah ada, seperti tentu sekarang, kalau kita mau jawab jujur apa adanya, tentu sebelum hadir dan sudah hadir berbeda iman kita, kan gitu. Majelis ilmu atau majelis ilmu mana saja, maka ilmu akan datangkan iman atau keyakinan, keyakinan akan mendongkrak amal soleh, kita akan lebih rajin ibadah. Itu tangganya. Maka saran saya yang pertama adalah untuk memunculkan keyakinan tersebut harus selalu hadiri majelis ilmu. Yang kedua, amalkan ilmu itu. Diamalkan. Dengar tentang fadilah Al-Quran, baca Al-Quran. Tentang fadilah sedekah, amalkan sedekah. Tentang sholat malam, amalkan sholat malam. Tentang ibadah apa saja, amalkan. Jadi dipraktekin ilmu itu. Yang ketiga teman-teman sekalian, bentuk komunitas. Berteman, bersahabat mulai hari ini hanya dengan mukmin atau perempuan dengan mukminah. Jangan lagi berteman dengan orang yang setiap malam di karaoke, di bar, ceritanya tentang pacaran, minum khamar dan seterusnya, itu nggak ada manfaatnya. Ingat, teman-teman akan berpengaruh. Kata Nabi SAW, almaru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama sahabatnya. Penting sekali. Kalau kita berteman dengan 10 orang perokok, kita tidak merokok misalnya, maka hari pertama, hari kedua kita minimal terbiasa dengan asapnya. Seminggu mereka akan bilang coba aja sebatang. Sebulan kita bisa merokok bersama mereka, setahun mungkin bisa jual rokok. Coba kalau kita tidak bisa ngaji, bodoh, huruf hijaiyah pun nggak tahu, tapi teman kita 10 orang penghafal Al-Quran. Hari pertama, hari kedua kita malu, seminggu kita belajar huruf hijaiyah, sebulan baru bisa ngaji, setahun hafal Quran bersama mereka. Karena selalu kalau ketemu surah ini, murajaah yuk, sebab turunnya apa, hukum ini, Ustaz sana akan bahas tafsir surah ini, dan seterusnya. Akan seperti itu, berpengaruh. Jangan bilang saya nonton film, saya tidak terpengaruh. Bohong, mata melihat, telinga mendengar. Bagaimana caranya? Ini semua connect ke hati. Nggak ada ceritanya. Tutup pintu-pintu itu semua, karena itu akan berpengaruh. Satu kisah dari orang yang biasa berbuat zina setiap malam, dia ceritakan, kita dengar, itu sudah cukup membuat kita rusak sampai meninggal. Kalau dia cerita tentang zina, dia pengalaman, kita tertarik, kita lakukan, itu akan menjadi seperti bola salju yang kita lakukan terus. Satu kisah orang saleh kita hadir di majelis ilmu seperti ini cukup bisa mengubah hidup kita jadi baik sampai kita meninggal. Maka bentuk komunitas setelah majelis ilmu, gitu kan? Amalkan ilmu itu dan bentuk komunitas, insya Allah akan baik. Baik, kemudian Ustadz, bagaimana cara mengingatkan saudara yang masih percaya dukun atau ramalan dukun, tapi mereka mengatakan kita tetap minta pertolongan ke Allah kok, tapi lewat dukun? Syukran. Ini dukun ini, ya, dukun harus diubah dulu istilahnya di Indonesia ini. Jangan dibilang orang pintar, tapi orang tidak pintar. Dari sekarang ubah. Orang tidak normal, bukan paranormal. Begini rasionalnya teman-teman sekalian. Ini bukan saya sedang menghina, bukan. Banyak teman-teman kita yang berprofesi dukun ini tidak paham kalau mereka itu manusia, dan manusia itu di atas jin. Kita ini khalifah. Semua jin asalnya takut dengan manusia, semua jin, dan semua manusia punya potensi lebih daripada jin. 124.000 nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, diantaranya 313 rasul, semua dari manusia, nggak ada satu pun dari jin. Jin cuma tahu belajar dari manusia. Kita khalifah, memang kita pemimpin. Jadi asalnya begitu. Manusia banyak tidak paham ini. Apa yang mereka lakukan? Awal turunnya surah jin, ayat 1 sampai ayat 17, itu ada sebab turunnya. Orang-orang Arab jahiliyah dulu, disebutkan oleh Nabi SAW, mereka terbiasa kalau mengadakan perjalanan, safar, lalu mereka turun di sebuah lembah. Maka yang dilakukan adalah pimpinan kafilah itu, pimpinan perjalanan itu membawa setengah bekal mereka ke tengah-tengah lembah, lalu berkata, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Allah mengatakan fazaduhum rahaqa, maka setan-setan yang ada di sekitar lembah itu tambah ganggu mereka. Awalnya setan nggak mau ganggu. Setan itu begitu lihat manusia sebenarnya takut. Apa yang teman-teman kita yang kena fitnah dukun ini yang mereka lakukan? Mereka datang ke gua, datang ke pinggir pantai, bersemedi, panggil-panggil, wahai penjaga lembah, wahai apalah gunduruwo atau apa istilahnya, gitu kan? Dipanggil-panggil. Ini nggak ada. Ini semua ciptanya Allah, gua, gunung, laut, ini Allah ciptakan, malaikat jaga semua. Lalu apa yang terjadi? Setan-setan yang lewat di situ lihat nih orang, wah ini orang kok panggil-panggil setan ya. Hari pertama dibiarin, nggak berani setannya. Hari kedua dibilangin, tapi karena orang ini sudah 3 hari bersemedi, nggak makan, nggak minum, ini benar-benar nih. Luar suaranya, ya mau apa? Saya mau ilmu kebal, boleh. Perhatikan,
setan karena bodohnya, mereka bodoh sekali. Mereka di bawah manusia, tapi mereka membodohi manusia ini karena manusia ini lebih bodoh. Ngikutin. Ibaratnya begini, anak SD, maaf, teman-teman lagi kuliah, sakit kepala, lewat di jalan, ada anak SD lewat. Dek, sebentar dek, saya sakit kepala, obatnya apa? Anak SD bilang, minum kencing saya kak. Bodohnya anak kuliah bilang apa? Iya, sini kencing kamu. Apa yang setan bilang? Minum darah ayam, makan kotoran ini. Dibodoh-bodohin manusia, diiyakan sama dia. Subhanallah. Ini pemahaman karena tidak paham fitrahnya. Dimanapun kita jalan, kita khalifah. Manusia itu kata ulama berada dimanapun makhluk Allah yang lain pergi. Biar singa, harimau, itu kalau kita ada pembebasan lokasi, mau ular, mau apa, pergi semua tuh makhluknya Allah yang lain. Tahu ini khalifah yang datang, pemimpin mereka. Asalnya begitu manusia. Tapi kapan dia takut selain daripada Allah, digunakan oleh syaitan untuk itu. Jadi nggak boleh, gitu kan? Ini awalnya mereka tidak paham. Baru itu mereka kasih sesajen, padahal sebenarnya Allah SWT tidak butuh sesajen. Tinggal minta kepada Allah, ibadah, sujud, Allah kasih. Lebih sederhana. Mereka enggak, kadang-kadang untuk satu hajat saja itu sudah luar biasa sesajennya. Udah macam-macam, perbuatan kufur semua dan perbuatan semua menghina diri dia. Ingat, ada hadis Nabi SAW, teman-teman sekalian. Baik yang sudah kena masalah dukun ini, atau tadi, orang-orang yang percaya pada dukun itu. Kata Nabi SAW, waktu itu hadis Bukhari ya, pernah lagi satu malam lewat meteor jatuh. Kita biasa lihat meteor ya. Apa keyakinannya di Indonesia kalau lihat meteor? Ada yang bilang ini berarti ada rezeki yang datang. Berdoa, ada yang buka dompetnya katanya duitnya jadi banyak nanti. Dan beragam macam khurafat yang enggak ada. Lihat Nabi SAW ajarkan kepada kita hadis wahyu. Waktu lewat meteor Nabi bilang kepada para sahabat, apa yang kalian katakan di zaman jahiliyah kalau lihat begini? Kata para sahabat, ya Rasulullah kami yakin kalau ada meteor begini berarti hari ini pada saat itu lahir atau meninggal tokoh masyarakat. Ada satu tokoh masyarakat yang lahir atau meninggal. Kata Nabi SAW, ketahuilah ini meteor ini sebabnya. Kata Nabi SAW, kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin menentukan keputusan besok terjadi apa di bumi, jadi ini malaikat-malaikat pun tidak tahu nih besok terjadi apa. Allah sampaikan kepada mereka. Allah sampaikan kepada para pemikul arsy, malaikat 8 pemikul singgasananya Allah. Lalu mereka pun bertasbih, para pemikul arsy bertasbih. Tasbih mereka didengar oleh malaikat di langit ke-7. Malaikat yang ke-7 bertasbih. Tasbihnya didengar oleh malaikat ke-6. Malaikat langit ke-6 bertasbih. Langit ke-5 mendengar, langit ke-5 bertasbih, langit ke-4 mendengar tasbih sampai langit pertama, semua bertasbih. Lalu 7 lapis langit ini malaikatnya semua bertanya kepada malaikat pemikul arsy, apa yang Tuhan kita ambil keputusan? Lalu malaikat pemikul arsy menyampaikan, besok hujan di sana, besok si fulan mati, besok ini semua termasuk kadar oksigen, kadar air, segala-galanya, semua perputaran alam semesta disampaikan pada saat itu. Kata Nabi SAW, syaitan-syaitan ini bersusun-susun sampai ke langit pertama. Lalu mereka coba mencuri informasi. Oh di sana hujan, di sini di sini si fulan mati, dicuri sama dia. Lalu kata Nabi SAW, Allah menyiapkan malaikat-malaikat yang memanah mereka dengan panah-panah api yang diambil dari serpihan bintang-bintang. Jadi bintang diambil, dijadikan anak panah tuh sama malaikat untuk memanah syaitan-syaitan itu. Dan itulah meteor itu. Jadi serpihan yang dihantamkan ke syaitan. Bukan saatnya berdoa pada saat itu. Bukan penyebab datangnya rezeki, tapi itu fenomena yang Allah tunjukkan fakta. Ternyata memang ada malaikat yang sedang menyerang syaitan. Gitu. Maka kata Nabi SAW, berantakanlah syaitan-syaitan itu. Ada yang kena maka terbakar. Dan ada di antara mereka yang sempat lari pulang, lalu mereka kembali ke partner-partner mereka dari dukun-dukun, dan mereka menyampaikan dari 100 berita itu 99 dusta, satu saja yang benar, gitu kan. Dan bodohnya manusia mengiyakan itu. Nah ini ketidakfahaman mereka. Maka ini jawaban saya kepada orang-orang yang masih jadi dukun, dan jawaban saya juga untuk orang-orang yang masih percaya pada dukun itu. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang percaya, siapa yang bertanya, dukun, peramal, penyamun, apa saja istilahnya, bertanya, tidak percaya, cuma tanya, coba ramal tangan saya, alis saya lah, apalah macam-macam, maka tidak diterima sholatnya 40 hari ke belakang. Jadi nggak usah tanya lagi, Ustaz saya masih sholat nggak? Ini bukan ke depan, ke belakang yang sudah dikerjakan dihapus 40 hari. Ruginya luar biasa. Hadis yang lain, siapa yang bertanya pada dukun, peramal, penyamun dan percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi nggak boleh. Memang nggak boleh percaya, apalagi percaya kepada syaitan-syaitan yang memang lebih rendah daripada manusia. Mungkin terakhir dari Ahwat, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apa perbedaan antara cobaan dan azab Allah? Ada tema saya di YouTube itu judulnya Mutiara Musibah dan Cobaan. Itu panjang lebar saya jelaskan 2 jam lebih, tapi saya berikan gambaran begini. Kalau cobaan berarti sesuatu yang datang kepada individu, dan ini pasti datang kepada orang beriman atau orang kafir. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-Baqarah 155 ya.
walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa khawatir, kekurangan harta, kekurangan hasil panen, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, gitu kan. Ini akan datang kepada orang beriman dan orang-orang kafir, semua sama. Ada yang namanya yang lain, yang lebih besar, musibah, cobaan lain ya, cobaan itu individu. Musibah ini datang hampir merata kepada seluruh masyarakat, gempa, tsunami, banjir, kan gitu, penyakit yang menular merata. Nah ini semua bencana. Kalau bahasa Indonesia bencana ya, bahasa Arabnya musibah. Nah musibah ini itu akan datang karena penyebabnya dosa. Kalau tadi ya, ada dosa tidak ada dosa akan datang cobaan itu. Kalau orang beriman untuk meninggikan derajat mereka dan membersihkan dosanya. Kalau orang kafir atau orang fasik akan mereka kembali ke jalan Allah, gitu kan? Kalau musibah tidak, karena dosa, pasti karena adanya dosa maka mendatangkan bala, akan mendatangkan bala. Jadi seperti itu ya, memahaminya. Saya merata. Jadi kita harus paham masalah-masalah seperti ini. Musibah akan datang kalau datang merata dan tidak ada yang luruskan, gitu kan? Kalau cobaan akan datang secara individu. Allahu a'lam. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.